Payakumbuh. Masya Allah. Ya, ada siapa lagi? Boleh di kolom chat. Baik. Dan judul Gold Sharing Nasional pada hari ini menarik sekali Bapak Ibu. Bongkar rahasia hidup bebas hutang dengan tabungan emas. Banyak ya yang masih kelilit hutang gitu ya. Di sini adakah Wah, nanti sharingnya cerita-ceritanya sama presenternya nih ya. Percaya nggak sih emas dapat membuat hutang lunas? Kita ikuti materi sampai dengan selesai ya. Baik, siapakah sosok presenter Gold Sharing Nasional hari ini? Mari kita saksikan edifikasi video Coach Andika Beri Gustiawan. Ya, Coach Andika Beri Gustiawan, seorang master mentor UOL Gold Academy. Gitu. Beliau berada di Jambi, ya. Siapa nih yang ada di Jambi nih, Bapak Ibu? Yuk, di kolom chat ya. Beliau adalah owner Khotijah Emas Berlian Indonesia, kemudian Certified Mentor PPA, membina ribuan orang se-Indonesia, Consultant of Gold, Mentor of Consultant, banyak ya. Mentor IOA Gold Store Development PT CDP, founder High Class Public Speaking, founder Madinah Laundry Express, founder Sedekah Bersaudara, founder House of Improvement, distributor Center Seluler Activation Program ZAMIS. Masya Allah. Ya, kini hadir beliau di tengah kita dan izinkan saya akan menyapa dengan sapaan akrab beliau, Bang Berry. Masya Allah. Kita sambut Coach Berry. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bang Waalaikumsalam. Berry. Good morning, Bu Anung sehat, Bapak Ibu dan teman-teman semua apa kabarnya? Suara saya jelas? Alhamdulillah. Jelas, bagaimana kabar Abang? Alhamdulillah on fire, Bu Anung. Masya Karena pagi Allah. hari ini kita mau ngomongin bebas-bebas hutang gitu ya. Kita hidup Wih, tanpa hutang asik nih. nih. Iya, menarik sekali nih, Coach. Kami persilahkan kepada Coach Berry untuk menyapa peserta Gold Sharing Nasional pada pagi hari ini. Baik, makasih Bu Anung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan sahabat semua apa kabarnya? Terima kasih, senang sekali saya hari ini bisa hadir dalam acara Gold Sharing Nasional ini. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan saya harapannya pagi hari ini kita open cam biar bisa terkoneksi antara materi dan Bapak Ibu semua. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dapat dua keuntungan. Yang pertama dapat ilmunya, yang kedua dapat pahala silaturahmi. Ya, kalau silaturahmi itu harus on cam, harus kelihatan ya satu sama lain gitu kan. Jadi biar saya nggak ngerasa ngomong sendiri, Bu Anung. Silakan Bu Anung. Iya, Masya Allah, terima kasih. Boleh dong Bang nih kisi-kisinya materi pada Gold Sharing Nasional pada pagi hari ini biar teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa ikut nih sampai dengan akhir acara materi sehingga penuh kita bisa tahu tentang apa sih materi di dalamnya. Apa Bang nih kisi-kisinya Bang? Kisi-kisinya saya pengen sharing aja sih Bu Anung. Ini hasil dari riset kita bareng-bareng juga di Wagul Academy gitu ya. Ternyata dulu saya masih bingung ya. Saya sering dari 2015 itu sering bilang, kalau hidup tuh nggak usah pakai riba-ribaan aja deh gitu kan, nggak usah pakai hutang-hutangan gitu kan. Tapi ketika ditanya solusi, saya belum tahu waktu itu Bu Anung. Tapi setelah saya tahu ilmu tentang emas, nah saya berani Mm-mm. bilang
emas bisa jadi salah satu solusi untuk kita bisa hidup tanpa hutang, tanpa riba, lebih berkah, lebih bermanfaat dan berlimpah insya Allah. Masya Allah, semoga kita juga berdampak demikian ya Bapak Ibu ya. Semoga kita apa yang dikatakan oleh Bang Berry kisi-kisi tadi juga berdampak pada kita juga. Kita juga bisa bebas hutang juga ya, Masya Allah. Amin, amin ya. Amin, amin, amin. Amin. Baik, yuk teman-teman, kita open cam bersama, kemudian gunakan headset supaya semakin fokus nih, gitu ya. Silahkan open cam bila tidak ada berhalangan, kemudian headset, kita siap untuk mengikuti. Siap, Bapak Ibu? Ya, siap ya. Baik, sebelum mulai materi, kita saksikan video bumper Gold Sharing IOA berikut ini. Silahkan operator. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan saja kepada Coach Berry. Kami persilahkan dengan hormat untuk pemberian materi Gold Sharing Nasional. Kami Baik, persilahkan. makasih Bu Anung. Saya buka lagi dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabarnya Bapak Ibu dan sahabat semua? Senang sekali hari ini ya saya bisa menyapa Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam eh, apa kondisi weekend hari ini ya di luar sana ada dua kubu yang sedang beramai-ramai ya kita fokus di sini ya satu ke Jakarta International Stadium satu lagi ke GBK gitu Bapak Ibu tinggal pilih yang mana gitu ya tapi alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan acara kita Gold Sharing Nasional. Bapak Ibu saya mengharapkan Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa open cam nih, jadi biar bisa kelihatan wajahnya. Yang sekarang baru kelihatan baru Mbak Yelvi, ini Uni Yelvi nih ya. Salam kenal Uni Yelvi dari Payakumbuh. Saya juga orang Awak, ya, saya orang Solo gitu kan. Sehat-sehat ya Uni Yelvi. Ya. Masya Allah. Salam kenal, baik. Kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol nih kalau balik kampung nih ya. Oke, ditunggu Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau nggak buka kamera, materinya nggak kita mulai. Jadi ngobrolin emas itu ngobrolin seru-seruan aja Bu ya, Bu Anung ya teman-teman semua. Bahwasanya memang ilmu emas itu ilmu yang tidak dipelajarin oleh kebanyakan orang di bangku sekolah ya, karena ilmu ini ilmu yang langka yang harusnya kita tahu semua tentang emas tapi karena tidak masuk dalam apa namanya dalam kurikulum sekolah sehingga tidak diajarkan di bangku sekolah. Izin saya share screen lagi ya Bu Anung ya dan teman-teman semua. Oke, kelihatan ya Bu Anung? Kelihatan, Coach. Oke, baik. Jadi materi kita hari ini kita bicara tentang bongkar rahasia hidup bebas hutang dengan tabungan emas ya. Nah, saya mau tanya, boleh Bapak Ibu dan teman-teman semua nanti aktif aja di kolom chat ya selagi materi berlangsung karena saya pengen ada dua arah nih biar kita sama-sama terkoneksi terus ya. Karena kalau Zoom ini kalau kita nggak fokuskan ya nggak akan dapet materinya esensinya gitu ya. Baik, saya mau tanya nih kepada teman-teman semua. Siapa yang di sini sudah puluhan tahun bekerja tapi belum punya tabungan emas? Ayo ngaku. Siapa? Ayo. Saya buka device satu lagi ya. Insya Allah Bapak Ibu bisa bisa kita balas-balasan chat aja. Ada yang di sini yang belum punya tabungan emas atau sudah Mas? Saya udah mulai gitu ya. Gimana? Bu Anung udah berapa tabungan emasnya? Wah, ini Bu Yelvi, alhamdulillah sudah punya tabungan emas Bang Berry ya. Ini kalau sudah teredukasi biasanya udah mulai ya. Jadi kalau kita nggak mulai-mulai itu ya nggak bisa punya tabungan emas Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ayo boleh tulis di kolom chat ya. Ini Mbak Rati raise hand mau Rasen. ngobrol atau apa? Ada yang mau ditanyakan atau gimana?
Halo Mbak Rati. Oke, kepencet ini. Iya, betul. Oke, baik. Ini adalah realita ya teman-teman semua, bahwasanya memang kalau kita tidak punya edukasi yang cukup tentang emas, ya kadang-kadang kita juga nggak sadar, kita nggak pernah bisa nabung emas dulu. Sama kayak saya dulu gitu ya. Bu Anus, soundnya kebesaran atau cukup? Cukup, cukup, Bang. Cukup ya? Ya. Oke, cukup baik. Sama saya kayak saya dulu, Bu Anung. Saya dulu 8 tahun kerja di perusahaan karena nggak tahu ilmu tentang emas gitu ya. Saya taunya dulu ya nabungnya duit gitu ya. Sehingga dan asumsi saya dulu emas itu harganya mahal. Minimal itu 1 gram, ya kan? Atau minimal 5 gram dulu saya tahu brand brand BUMN gitu ya. Tapi ternyata ya itu dengan kita nggak tahu ilmu tentang emas, akhirnya kita tidak aware, kita tidak sadar kita sedang berada di jalur konsumtif Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, hendaknya mulai dari hari ini kalau teman-teman sudah mendengar materi ini mudah-mudahan bisa dimulai dengan tabungan emas dari Iwagol nantinya. Ya, tapi saya cerita dulu nih. Nah, hidup terlalu konsumtif itu bisa membuat kita sulit untuk menabung. Buktinya apa? Saya pengen Bapak Ibu bisa lihat fakta berikut ini ya. Apa itu faktanya? Ternyata Bapak Ibu ya, transaksi e-commerce itu tembus 227,8 triliun per semester 1 di 2022. Ini data 2022 Bapak Ibu dan teman-teman semua. Gede banget berarti ya. Ini 227,8 triliun. Kalau dibeliin cendol 227 triliun itu tenggelam tuh Tangerang gitu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ini fakta yang bikin kita, wah ternyata kita ini begitu konsumtif kalau menurut saya gitu ya. E-commerce itu tumbuh subur di Indonesia teman-teman semua. Nah, dan aktivitas belanja online mingguan ya, ini perhatikan data berikut ini berdasarkan grahanurdian.com, kita saya ambil datanya. Ternyata ada 60,6% itu membeli produk atau jasa online. Ini aktivitas online. 36%-nya belanja kebutuhan lewat online, membeli barang bekas online, menggunakan website perbandingan ngecek harga itu 18,3%. Dan 60,6%-nya membeli produk atau jasa online. Yang terakhir adalah yang ini yang agak miris ya. Ternyata ada 43,3% itu menggunakan pay later Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka berhutang untuk menjalankan transaksi online tersebut. Persentase pengguna usia 16 sampai 64 tahun yang melakukan aktivitas belanja online tiap minggu, teman-teman semua. Artinya ada 43,3% angkanya itu menggunakan pay later, ya. Nah, lihat lagi di data berikut ini. Faktor pendorong pembelian online di Indonesia itu yang paling besar itu karena gratis ongkir. Ya memang ya kita akuin bahwasanya pembelanjaan online itu memang jauh lebih murah daripada offline. Voucher dan diskon 48,3%. Ada review pembeli yang bagus, checkout yang mudah, ya, gratis ongkir gitu kan, sehingga mereka seneng banget nih beli beli online gitu. Dan kalau untuk kebutuhan sih nggak apa-apa kalau menurut saya, tapi jangan sampai itu jadikan kebiasaan sehingga membuat kita jadi konsumtif teman-teman semua. Nah lanjut ya, efek dari hidup boros dan konsumtif ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai ini terjadi sama kita, sama saudara kita, sama keluarga kita. Ngeri banget Bapak Ibu ya efeknya. Nih lihat ya. Efek pertama, kalau kita nggak pernah bisa nabung ya, kita cuma bisa belanja aja, dapat gaji belanja, dapat gaji belanja. Akhirnya apa? Income selalu terasa kurang. Yakin deh, kalau nggak pernah punya tabungan, kita pasti akan jadi konsumtif sehingga kita merasa kurang terus ya. Yang kedua, tidak memiliki tabungan masa depan. Dan yang ketiga, kalau sudah nggak punya tabungan di masa depan, hidupnya tenang atau enggak, teman-teman semua? Pastinya nggak tenang. Terjadi apa-apa di depan kita nggak tahu ya. Kita bukannya mendahulukan Allah ya, tapi kondisi COVID kemarin membuktikan bahwasanya memang kita itu hidup harus punya tabungan, teman-teman semua. Kita punya perencanaan masa depan gitu loh. Berapa banyak orang yang stres sendiri gitu ya, akhirnya karena gara-gara nggak punya tabungan, kondisi COVID, dirumahkan, bisnis lagi hancur gitu ya. Eh, dan ini yang bikin kita jadi ya harusnya aware ya, membangun ketahanan finansial kita, Bapak Ibu. Efeknya apa lagi kalau udah hidup hidup nggak tenang gitu ya? Efek yang kedua, jelas impian kita nggak akan pernah terwujud. Mas, saya pengen umroh, Mas. Nggak tahu kapan, Mas. Saya nggak punya tabungan. Ya, gimana tuh? Ya, kalau umroh itu harus harus minimal harus diakadkan di awal gitu kan.
Ya, berapapun, misalnya ada uang 100.000, ya Allah ini saya tabung untuk umroh saya ya Allah gitu. Minimal kita tuh kayak ibaratnya di rumah sakit Bapak Ibu, ngedaftar dulu deh, ya kan? Kalau nggak daftar-daftar, nggak nabung-nabung untuk berangkat umroh, nggak akan bisa berangkat. Karena kalau di rumah sakit Bapak Ibu nggak daftar, walaupun pasien udah habis, nggak akan dipanggil juga sama dokter karena nggak terdaftar, ya. Nah, jadi itu. Ya, yang kedua, efeknya pasti nggak bisa punya rumah sendiri, ya karena nggak punya tabungan karena beli rumah itu bukan harga yang murah gitu kan. Kecuali Bapak Ibu langsung dapat rezeki nomplok gitu ya. Dapat 1 M langsung beli rumah gitu kan. Tapi kan itu jumlahnya kecil banget Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tidak punya kendaraan pribadi. Ujung-ujungnya apa? Kalaupun punya biasanya ngutang ya. Apalagi nggak, ya umroh tuh hanya mimpi karena nggak pernah nabung. Pendidikan hanya sekedarnya aja. Nah, giliran kita butuh ya, giliran kita ternyata ada keperluan. Nah, mengharuskan kita ngapain nih? Ayo, ngapain Bapak Ibu? Membiasakan berhutang. Nah, ini yang bahaya. Apalagi hutangnya akadnya riba. Nah, ini nauzubillah nih. Ya, jangan sampai Bapak Ibu terjebak dengan akad yang satu ini. Karena masalah riba ini masalah penyakit kita bersama ya. Eh, untuk saat ini. Riba di mana-mana Bapak Ibu. Ngeri banget gitu. Jadi riba di mana-mana ya. Padahal efek dari riba itu gimana? Ada yang tahu? Ya ini, riba itu mencabut keberkahan rezeki kita, Bapak Ibu. Mas, kok bisa-bisanya sih ngejudge kayak gitu? Lah, saya udah pernah melakukannya gitu loh. Saya udah balik dari pemain riba, Bapak Ibu dan teman-teman. Saya punya kartu kredit itu dulu 4. Ya, masing-masing ada yang limitnya sampai 100 juta, 50 juta. Wah, luar biasa. Gaya-gayaan makan di mall gitu kan. Makan nongkrong bareng kawan-kawan, wah gesek aja. Taunya ngutang semua Bapak Ibu. Saya punya polis asuransi itu ada 4 Bapak Ibu, bayangin. Ngeri banget nggak tuh? Ditambah lagi istri saya kerja di salah satu bank, ya bank BUMN. Nggak usah disebut namanya, Bank Mandiri gitu ya. Jadi kita ngerasain banget Bapak Ibu bahwasanya riba itu mencabut keberkahan. Apa parameternya? Saya pengen jelasin. Parameternya gampang kalau kita mau lihat rezeki kita itu berkah atau enggak. Yang pertama, ada nggak perasaan cukup terhadap rezeki yang Allah kasih? Yang kedua, ada nggak ketenangan hidup kita ketika kita memakan rezeki kita itu? Atau yang ketiga, anak-anak, istri, keluarga, ada yang sering sakit-sakitan nggak? Kalau dari ketiga itu udah ada, Bapak Ibu, mungkin bisa jadi parameternya bahwasanya ada rezeki yang Allah cabut keberkahannya dari rezeki kita. Sehingga kita nggak pernah merasa cukup, kita nggak pernah merasa tenang hidup kita. Ya. Dan akhirnya di 2019 alhamdulillah titik balik kehidupan saya dan keluarga, istri saya keluar dari bank yang sudah dia kerjakan 11 tahun Bapak Ibu sebagai pegawai tetap. Kalau dibilang bonusnya ya bonusnya bisa sampai 8 kali gaji teman-teman semua. Tapi nggak apa-apa, kita bismillah untuk pelan-pelan meninggalkan riba. Saya tutup semua polis asuransi saya potong semua kartu kredit saya ya. Sehingga akhirnya begitu 2019 istri keluar dari perbankan dan alhamdulillah saya juga akhirnya dikasih jalan untuk PHK gitu ya. Seminggu setelah istri saya resign. Nah, itulah yang menjadi alhamdulillah dapat pesangon itu bisa ngebayarin hutang-hutang kita semua. Dan sekarang Bapak Ibu hidup tanpa hutang riba itu luar biasa bahagianya. Ketenangan yang luar biasa saya rasakan. Saya pengen ini bisa Bapak Ibu rasakan juga ya. Bapak Ibu tahu apa hukuman bagi pelaku riba? Yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, Bapak Ibu, luar biasa. Nauzubillah min zalik ya. Nah, kita tuh sering heboh kalau di kampung kita ada orang berzina. Tapi kenapa kita nyantai aja kalau kita dengar ada orang pakai pinjaman bank gitu ya. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita lupa ini ternyata riba, ini dosa besar yang sudah dianggap biasa di tengah masyarakat kita hari ini. Ya, harta yang tidak berkah itu membuat kita nggak pernah merasa cukup, selalu kurang, selalu gelisah dan banyak masalah. Dulu anak saya ada aja sakit aja tiap bulan tuh ada yang demam lah, batuk, pilek lah, masuk rumah sakit lah pernah gitu Bapak Ibu. Tapi setelah istri saya keluar dan kita ninggalin dunia ribawi itu, alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah itu. Udah jarang sakit beneran nih Bapak Ibu. Saya beneran bersaksi demi Allah ini memang benar-benar kita rasakan gitu loh. Ya.
Ini yang jadi bikin spirit saya untuk bisa tetap bertumbuh, bergabung bersama teman-teman di EOA Gold untuk bisa apa ya, mengedukasi sebanyak mungkin masyarakat. Emas itu bisa jadi solusi, kita nggak usah hidup tanpa hutang gitu ya. Kita bisa hidup tanpa hutang. Nah ini Bapak Ibu, gara-gara hutang 250 juta ke bank ya, rumah 2 miliar disita pengadilan negeri Jakarta Timur. Nih utangnya cuma 250 juta, rumah 2 miliar kena sita Bapak Ibu. Bayangin nih, ngeri banget nih ya. Riba ini zolim banget kalau saya bilang. Mohon maaf ya, ini agak terang-terangan kalau ada yang kerja di perbankan nggak apa-apa biar cepat keluar, biar cepat resign gitu kan. Eh, Kisah Aulia tega bunuh suami dan anaknya demi uang 10 miliar. Ini divonis hukuman mati. Ini kisah nyata ya. Ibu ini punya hutang di 2 bank ya sampai 10 miliar karena dia kalut gitu kan. Dia tahu suaminya ada harta banyak, akhirnya dibunuh tuh suami dan anaknya. Ini kebetulan anak sambung juga suaminya, suami yang kedua. Akhirnya dia rela ngebunuh orang Bapak Ibu. Ini yang fakta yang terjadi di lapangan. Benar kata menurut agama kita Islam, hutang itu bisa membuat kita kayak orang gila gitu ya. Di siang hari, kegelisahan di malam hari gitu. Nah, ini faktanya yang terjadi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bisnis bangkrut, rumah disita karena jaminan pinjaman bank. Apalagi kisah pilu ibu rumah tangga terjerat 70 rentenir. Terus pertanyaannya, Bapak Ibu punya tetangga nih, misalnya kayak gini, terjeratlah, rumah mau disita. Bapak Ibu udah tahu ilmu tentang emas, tapi nggak dikasih tahu tuh ke dia, nggak diedukasi tuh tetangganya. Kira-kira nanti diminta nggak pertanggungjawabannya sama Allah nanti di akhirat. Nah ini yang saya khawatirkan teman-teman semua, ya. Apalagi untuk agent-agent of gold, member of gold yang sudah tahu ilmu tentang emas dan stop siar tentang emas. Nah hati-hati nanti ya, karena ini udah terjebak. Kalau udah tahu sekali, udah seumur hidup harus dipakai Bapak Ibu ilmunya gitu loh ya. Jadi emas itu memang jadi solusi ya, solusi untuk jangka panjang tentunya ya. Dan jelas Indonesia darurat riba. Mari bantu saudara kita yang masih terjerat riba dengan sedekah produktif ya bisa ya. Melalui program penghapus riba atau nanti dengan solusi yang kita tawarkan nanti ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, izinkan saya menjelaskan ya, emas itu bisa jadi solusi tepat untuk membangun ketahanan finansial di masa depan. Asal apa? Asal tahu ilmunya. Benar ya? Asal tahu ilmunya. Gimana sih gunakan emas itu untuk ketahanan finansial gitu ya? Nah, saya akan bicara tentang 3 hal ini Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oh, jadi materinya belum mulai ya? Belum. Ini baru mau kita mulai ini. Ya, yang pertama apa? Kita cek kesehatan keuangan keluarga Anda terlebih dahulu. Ya, ibaratnya kita mau ngasih obat nih, harus tahu dulu penyakitnya. Berapa income teman-teman, berapa pengeluarannya? Surplus atau minus ya? Kalau surplus, udah bisa langsung jalan tuh, langsung mulai dengan nanti dengan tabungan emas, dengan bisnis emas bisa aja ya. Tapi kalau minus, ayo kita bantu juga. Bisa dengan tabungan emas ataupun bisnis emas untuk menutupi minusnya tersebut. Nanti dari keuntungan bisa lagi dipunya tabungan emas untuk jangka panjang Bapak Ibu. Nah, yang kedua, dari sekian banyak brand emas yang ada di Indonesia, kenapa Bapak Ibu harus milih EOA Gold? Apa sih bagusnya EOA Gold gitu ya? Kira-kira alasannya apa? Nah, yang ketiga, teman-teman semua, saya akan bongkar rahasia bebas hutang dengan berbisnis emas. Ini solusinya, teman-teman. Ya, saya udah ngerasakan, alhamdulillah, sedikit sharing tahun 2022 akhir di Desember, saya dan keluarga, alhamdulillah dikasih wasilah untuk bisa bangun rumah untuk orang tua sendiri gitu ya. Nah, dan ini semua kita lakukan tanpa pinjaman dari bank, tanpa hutang sana sini, karena dibangun dari tabungan emas selama ini yang kita lakukan. Nah, jadi ilmu yang di-sharingkan ini bukannya ilmu teori, tapi kita udah praktek dan banyak orang-orang di luar sana juga udah mempraktekkan Bapak Ibu. Ya, kalau mau hidupnya aman, lancar, ya berkah dan berlimpah insya Allah. Karena ternyata tabungan emas itu ada hadisnya. Artinya kita lagi ngejalanin sunnah Rasul nih kalau nabung emas ya. Barang siapa di akhir zaman nanti yang punya kuning emas atau putih perak, nanti hidupnya akan lebih mudah. Itu kata hadisnya. Ya. Dan ini sahih Bapak Ibu. Boleh dicek nanti. Artinya kalau kita mulai tabungan emas itu kita sama dengan menjalankan sunnahnya Rasul ya. Kita lagi ngejalanin sunnah gitu kan. Oke, kita masuk ke bagian pertama.
cek kesehatan keuangan keluarga teman-teman semua. Gimana caranya, Mas, mau ngitung ngecek kesehatan keuangannya? Nah, ini ya, surplus atau minus, bagaimana kondisi keuangan teman-teman semua? Ini harus kita ketahui dulu, ya. Sudahkah kita membangun aset atau selama ini cuma habis gitu doang, nggak tersisa? Saya dulu begitu, Bapak Ibu. 8 tahun saya kerja tuh emang nggak punya tabungan sama sekali. Mau nikah akhirnya minjem duit bank, beneran nih, karena nggak punya tabungan. Mau apa lagi, mau beli mobil akhirnya pusing, ya kan. Nah, makanya saya kalau udah ngomongin tentang riba tuh begitu emosional gitu ya, karena ini udah saya lewatin, Bapak Ibu. Ini adalah kehidupan saya dulu dan saya pengen sharingkan kepada sebanyak mungkin orang, jangan terjebak lagi dengan kehidupan konsumtif seperti itu gitu. Nah, saya mau Bapak Ibu silakan cek ya, apa, pengeluaran dan income, pemasukan. Coba catat berapa pemasukannya per bulan ya. Suami istri, kalau perlu suami istri berapa digabungin tuh, ya kan? Misalnya gaji Bu Anung misalnya kerja gitu ya, punya gaji 5 juta. Kecilan ya Bu Anung ya, 50 juta ya benar. Ya, 5 juta. Anggaplah ini contoh aja Bu Anung ya. Mudah-mudahan bukan Ya. bukan jadi doa ya. Gaji misalnya 5 juta, gaji suami 8 juta, ya, atau 80 juta gitu kan. Nah, ada cicilan rumah. Ini anggaplah Bu Anung nih belum belum tahu ilmu tentang emas, masih nyicil-nyicil dia gitu ya. Ada cicilan rumah. Nah, nanti hitung lagi biaya hidup Bapak Ibu rata-rata per bulan berapa untuk belanja makannya, biaya listrik, bayar air, uang sekolah, uang kuliah anak-anak mungkin gitu kan. BBM, kalau bensin mobil, motor, iuran warga gitu kan, uang pulsa ya kan, uang uang apa, uang nongkrong-nongkrong, itu hitung Bapak Ibu, rata-rata berapa pengeluarannya. Kalau misalnya ternyata surplus, alhamdulillah ya. Tapi kalau ke minus, nah perlu dicek. Yang pertama, bisa kita buat juga. Ini kalau ada kartu kredit, yang masih pakai kartu kredit, ayo dong, taubat Bapak Ibu, taubat. Karena kartu kredit itu udah deh gaya-gayaan. Mas, tapi kan ini bunganya 0%. Nggak ada itu bunga 0%. Tapi Bapak Ibu lihat nanti di pada saat Bapak Ibu tanda tangan eh, perjanjian di kartu kredit, ya itu ada gorornya gitu loh. Kalau kita nggak bayar, ya kena bunga, itu nggak boleh dalam Islam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, nah udah deh nggak usah gaya-gayaan lagi. Pakai debit aja atau pakai QRIS, kan jelas tuh enak tuh nggak ada bunga-bungaan atau apa gitu ya. Asuransi, nih, lifestyle, makanan di restoran, ini dihitung Bapak Ibu, semua pengeluaran ini. Saya mau kasih tahu sedikit nih pesan saya. Bapak Ibu, kok tega sih sama Allah? Loh, kenapa Mas? Iya, Bapak Ibu kita itu ya kadang-kadang yakin tuh bisa mau ngeluarin asuransi 500.000, 1 juta untuk satu orang anggota keluarga kita. Anggaplah satu asuransi besar di Indonesia. Tapi kenapa kita nggak mau ngikutin asuransinya Allah? Kita lebih 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 rela uang kita ngeluarin 1.500.000 gitu kan untuk bayar asuransi di perusahaan asuransi gitu kan. Tapi kita nggak mau pakai asuransinya Allah. Dengan apa? Dengan bersedekah Bapak Ibu. Dengan berinfak. Pernah nggak kita infaknya sebesar polis asuransi yang kita bayarkan? Ini bisa menampar banget. Saya kan dulu ketampar banget. Iya ya. Apa saya harus berani yakin ke satu perusahaan yang perusahaan itu pun hanya seujung kukunya ke maha kekayaan Allah Bapak Ibu. Mulai dari saat itu akhirnya saya tutup polis saya semua. Alhamdulillah Bapak Ibu. Setelah ditutup polis mobil juga nggak ada pakai asuransi. Sampai detik ini nggak ada tuh. Ya kalau lecet tinggal dicat ulang lagi gitu ya. Gitu kan. Ya alhamdulillah anak-anak juga nggak pernah sakit gitu ya. Alhamdulillah. Ini bukan bukan saya yang hebat tapi emang ini janji Allah Bapak Ibu yang yakin dengan seruannya gitu. Allah minta kita sedekah, udah insya Allah aman. Anak-anak sehat, keluarga sehat. Kalau udah nggak berkah itu ada aja hilang uangnya Bapak Ibu. Handphone rusak lah, mobil ketabrak lah gitu ya. Rumah kita dimasukin maling lah. Nah, itu banyak tuh kejadian seperti itu. Dari sekian banyak rumah di Jakarta, kok rumah kita yang dimasukin maling? Dari sekian banyak mobil di jalan Bapak Ibu, kok mobil kita yang diserempet tuh sama motor? Akhirnya lecet, akhirnya keluar duit. Itu aja sih mikirnya Bu, kalau saya ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, setelah dicek, kalaupun Bapak Ibu, wah saya minus Mas. Ayo kita coba tutup pelan-pelan minusnya. Mungkin ada gaya hidup yang terlalu besar, mungkin ada cicilan yang tidak terlalu penting gitu ya. Karena ada banyak kejadian nih, Mas saya ini minus Mas, karena saya harus bayar cicilan. Ini home credit saya
beli TV, beli itu segala macam pakai cicilan. Kalau itu ditutup dulu cicilannya, dibalikin aja deh, ya kan? Kira-kira masih minus nggak? Ya udah aman sih Mas. Nah, balik lagi Bapak Ibu, kita tuh kadang mementingkan gaya hidup, karena tetangga sebelah rumah udah pakai home theater Mas, ya kan? Masa saya nggak pakai home theater? Udah deh pakai handphone aja nonton kan bisa juga gitu ya. Nah, itu teman-teman semua gaya hidup kita kadang-kadang mengarahkan kita, apalagi kalau kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, ya. Nah, kalau sudah keluar hasilnya minus atau plus. Kalau plus silakan nanti dilanjutkan langkah berikut ini, ya. Ini solusi finansial yang saya tawarkan teman-teman semua. Bapak Ibu kalau punya income dalam satu bulan itu bagi ke dalam 5 bagian secara proporsional. Apa itu? Ya, tidak peduli berapa banyak uang yang Bapak Ibu dapatkan, selalu membaginya ke dalam 5 bagian secara proporsional. Nah, 60% dari income kita, kita alokasikan untuk kebutuhan pokok. Untuk yang tadi saya bilang, belanja, bayar listrik, bayar air, ya kan, uang bensin, uang iuran di rumah gitu kan. Nah, ini 60%. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya uang, punya income 10 juta, anggaplah berarti 6 juta untuk bayar-bayar segala macamnya, ya. Nah, sisanya apa? 10% lagi simpan untuk dana darurat. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, kita nggak pernah tahu kondisi ke depan itu seperti apa. Ya, kita nggak tahu hasil pilpres nanti seperti apa, apakah hidup kita makin lebih baik atau kita malah salah pilih pemimpin gitu ya. Makin susah gitu kan. Saya nggak ada mengarahkan ya, cuma mengingatkan. Jangan sampai salah pilih pemimpin ya. Yang berikutnya lagi apa? 10% ada ziswafnya, zakat, infak, sedekah, wakaf. Ini untuk membersihkan harta kita Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang, kalau hartanya berkah, walaupun jumlahnya kecil, jumlahnya sedikit, insya Allah cukup. Tapi kalau udah nggak berkah Bapak Ibu, mau Bapak Ibu sebulan dapat miliaran ya, tapi nggak akan ada ketenangan di dalam itu. Pasti, karena itu udah jelas hukum alamnya ya. Nah, dari ini semua udah berapa tuh? Udah 80%. Artinya sisanya 10% boleh untuk lifestyle tadi. Kalau mau makan di luar, ya kan? Weekend, jalan kumpul sama teman-teman. Eh, teman-teman, ini kayak ada 8 orang waiting room. Bu Anung bisa ditolong dibantu ya. Ya. Nah, jadi balik lagi 10% lifestyle gitu kan. Nah, jadi sisanya berapa? Sisanya 10% lagi. Itulah yang kita sebut dengan tabungan. Ngomong-ngomong tentang tabungan, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, Bapak Ibu kira-kira yang hadir pada gold sharing hari ini, pilih tabungan emas atau tabungan uang? Boleh tulis di kolom chat dulu, saya mau dengar dulu nih. Kira-kira teman-teman milihnya apa? Milih tabungan emas atau tabungan uang nih? Saya tunggu, saya lihat di kolom chat. Gold, waduh, ini udah tabungan emas ya, alhamdulillah. Kalau gitu materi kita sudahi, karena udah paham tentang emas gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang ini baru baru berapa orang yang jawab ini teman-teman semua. Saya pengen teman-teman bisa proaktif nih biar enak ngobrolnya. Kira-kira pilih tabungan emas atau tabungan uang? Ya, tabungan emas ya. Kalaupun Bapak Ibu pilih tabungan uang, kita akan lihat head to head-nya. Wah, ini Palopo aja namanya. Tabungan emas juga. Oke, kita lihat dulu ya perbandingan antara tabungan uang versus tabungan emas. Nah, ini silakan Bapak Ibu sampaikan ini data dan fakta yang valid kalau saya bilang. Ya, tabungan kita di bank itu nilainya bunga kalau kita dapat bunga ya itu dapat 0,1 sampai 1% per tahun Bapak Ibu. Belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Ya, tabungan emas dan uang juga. Uang untuk kebutuhan jangka pendek. Tapi kalau emas untuk kebutuhan jangka panjang. Itu ya. Nah, balik lagi, kalau kita punya tabungan di bank, berapa sih dapat bunganya? 0,1 sampai 1% per tahun. Ini belum termasuk biaya admin. Berapa uang yang kita dapatin? Berapa bunga? Kalau Bapak Ibu punya uang 1 sampai 50 juta di rekening, Bapak Ibu dapat 0,9% per tahun. Itu bunganya. Ya, ini kita sampingkan dulu masalah ribanya. Kita hitung-hitungan dulu. Nah, ternyata ya faktanya Bapak Ibu kalau kita nabung uang di bank itu nilai kenaikan nilai tabungan itu di bawah inflasi. Ya, kalau inflasi anggaplah 1%, 3% atau 8% kalau dulu yang besar ya gitu kan. Ini sangat tidak worth kalau kita nabung di bank untuk jangka panjang ya. Karena Bapak Ibu kebayang nggak sih? Bapak Ibu anggaplah nabungnya duit ya. Pengen berangkat umroh.
Ya, nabungnya sebulan 1 juta. Ini dalam nabung duit nih, 1 juta, 1 juta. Umroh itu sekarang anggaplah 30 juta. Artinya Bapak Ibu butuh 30 bulan. Ya, anggaplah 3 tahun. Ya, ambil yang 36 juta yang bagus sedikit gitu ya. Terkumpul nih, 3 tahun lagi 36 juta Bapak Ibu. Ternyata di saat 3 tahun lagi, biaya umrohnya udah nggak 36 juta lagi. 36 juta itu harga sekarang Bapak Ibu. Ya, ternyata 3 tahun lagi biaya umroh udah jadi 45 juta. Kira-kira adil nggak sih kondisi seperti ini? Bapak Ibu harus kerja keras lagi mencukupi kekurangan biaya umroh tadi. Nah, ini kalau kita nabungnya duit. Tapi kalau nabungnya emas, insya Allah dengan kenaikan harga emas, ya biasanya di atas 2 tahun itu bisa sangat memungkinkan untuk kita bisa mencukupi walaupun ada kenaikan harga biaya umrohnya, Bapak Ibu tetap bisa tanpa harus kerja keras lagi dari kenaikan harga emas itu. Makanya kebetulan kita punya travel juga, travel umroh di Jambi gitu ya. Dan kita menyarankan kalau mau nabungnya, kalau untuk berangkat umrohnya 2 sampai 3 tahun lagi boleh nabung emas. Tapi kalau mau berangkat di tahun ini, nabungnya duit aja. Nah, itu tetap boleh ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau dilihat dari data di sini, balik lagi ternyata kalau tabungan kita cuma 10 juta, ternyata saldo kita kepotong. Ya. Apalagi kalau 20 juta itu kita cuma dapat Rp6.000 keuntungannya, kenaikan harga kenaikan nilai tabungan kita. 6.000 itu setahun Bapak Ibu. Yang belum dipotong bunga, pajak, ya kan, biaya administrasi. Akhirnya cuma dapat Rp6.000 teman-teman semua. 6.000 bisa beli apa? Bisa beli cilok gitu ya, bakso bakar gitu ya. Nah, artinya jika menabung dengan metode konvensional kayak gini, maka Bapak Ibu tidak akan jadi tambah sejahtera, tapi malah jadi makin tidak sejahtera. So, kalau ngomongin emas gimana? Emas itu keuntungan ke pertumbuhannya 15-40% per tahun, walaupun harga emas itu tidak selalu naik. Ya, ini lihat datanya, ini data dari 10 tahun terakhir dari 2011. 2011 harga per gram itu bisa 350.000. Sekarang udah berapa harga per gramnya? Ayo berapa? Udah 1 juta Bapak Ibu ya. Ini menyatakan udah berapa kali lipat tuh kenaikannya. Udah hampir 3 kali lipat dibandingkan harga emas beberapa puluh tahun yang lalu dari 2011. Nah, ini kondisi normal, grafik normal, dan ini ada kondisi anomali. Harga emas itu ada anomalinya juga ketika terjadi gejolak di geopolitik dunia. Ada perang ya, perang Ukraina Rusia, kemarin perang Palestina gitu kan, udah mulai ikut campur lagi negara-negara lain, itu bisa mempengaruhi harga emas Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sangat menguntungkan. Saya ngambil bukti lagi nih. Ini ada satu pengalaman yang didapat sama salah satu sahabat saya, ya sudah kayak orang tua saya sendiri. Beliau seorang dokter Bapak Ibu di Jambi posisinya. Beliau ini tahun 2001 beli mobil Toyota Kijang Krista cash 185 juta. Nah, pada saat itu harga emas masih 85.000 per gram. Oke. Terus uang 185 juta itu kalaupun dibelikan emas pada saat itu di harga 85.000 per gram, dia dapat 2,1 kilogram emas Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita tarik harga hari ini, anggaplah nggak usah 1 juta, anggap ini 900.000 aja ya. Ini tahun 2021 nih ceritanya ya, saya buat materi ini. Ternyata kalau 2,1 kilo dari 2001 tadi dibelikan emas, sekarang itu udah jadi 1,8 miliar Bapak Ibu. Nah, 1,8 miliar itu sebanding dengan apa? Ini dia, 1 unit Alphard dan 2 unit Innova Reborn ya. Nah, kalau sekarang mungkin dengan harga 1 juta udah bisa beli 1 unit Alphard dan 2 Innova Zenix lah terbaru. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini sangat memukul saudara saya ini gitu kan. Wah, iya ya, kenapa dulu nggak beli emas aja ya? Tapi saya butuh mobilnya Mas Berry waktu itu katanya. Kalau gitu belinya harusnya mobil second aja. Misalnya beli mobil yang harga 50 juta tahun 2001 pasti keren banget ya. 50 juta kan gede gitu ya. Nah, sisanya belikan emas sehingga mungkin minimal sekarang juga bisa beli emas. Dan ternyata Bapak Ibu, dari kejadian ini juga ternyata si ibu ini, Bu Dokter ini eh, mulai nabung emas ya dengan tabungan dari 2019 dengan IOA Gold aja. Tapi memang jumlahnya banyak, sampai berapa kilo ya Mas ya. Dari kenaikan tabungan emas itu akhirnya beliau juga bisa beli mobil baru, Innova Zenix terbaru juga. Dari kenaikan harga emas itu tadi. Ya, jadi ini fakta yang terjadi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Silakan yang mau percaya, ya ini fakta yang terjadi gitu ya. Oke.
Ini membuktikan bahwasanya tabungan emas itu secara jangka panjang tuh udah sangat menguntungkan. Gak usah diragukan lagi. Ya, banyak orang udah ngerasakannya. Oke? Nah, ini juga untuk emas dan asuransi pendidikan. Bapak Ibu, ada orang yang kejadian ya tahun 1990 beli asuransi pendidikan ini yang langsung sekali bayar ya. Tahun 2000 dari 2000 dari tahun 1990 itu dia langsung beli bayar asuransi gitu kan. Sehingga di tahun 2015 dia dapat 175 juta. Nah, ini top up atau premi tunggal dulu 25.000 nih. Sekarang udah 2015 sudah dapat 175 juta. Nah, ternyata Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, ketika tahun 1990 itu harga emas 23.000 per gram. Kalau saja 25 juta ya bukan 25.000, 25 juta tadi dia beli asuransi, tapi kalau tidak jadi beli asuransi dia belikan emas di saat harga emas 23.000 per gram. Nah, berapa hasilnya sekarang? Dia bisa dapat 1 kilo emas ya tahun 1990. Kalau dibelikan ke dalam bentuk emas dan kita jual di 2012 udah dapat 721 juta. Ini harga emas tahun 2012. Kalau sekarang udah gede banget. Nah, sementara anaknya mau masuk pendidikan butuh dana 250 juta gitu ya. Sehingga kalau dia belikan emas, insya Allah lebih dari cukup Bapak Ibu. Nih, tahun 2023 udah bisa jadi 1 M. Artinya untuk belanja untuk membiayai apa? Pendidikan kedokteran udah cukup plus bisa bikin satu klinik gitu ya. Nah, ini dari kenaikan harga emas juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, saya mau kasih tips. Ya, ini intinya juga ya. Ini salah satu senjata-senjatanya kalau kita mau memang hidup bebas hutang. Menjadi manusia tanpa cicilan. Emang bisa? Menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa nggak sih kita hidup tanpa cicilan? Ya, saya udah ngerasakan. Alhamdulillah sampai detik ini aman-aman aja Bapak Ibu. Saya nggak punya cicilan. Enak banget kalau bangun tidur nggak ada beban ya. Ya gitu ya Bu Anung ya. Oke, rezeki dari Allah itu akan selalu Betul. cukup untuk membiayai kebutuhan hidup, namun tidak akan pernah cukup untuk mengikuti gaya hidup. Nah, ini dia. Dengan emas, Bapak Ibu akan punya uang untuk membeli cash barang yang kita impikan. Apa itu? Ini saya contoh beli mobil ya. DP 17 juta, mobilnya mobil yang sebelah kiri ini saya waktu itu riset ya, di harga harga cashnya ini sebenarnya 201 juta tahun 2021. Nah, Bapak Ibu, artinya kalau ngambil leasing dengan DP 17 juta itu per bulannya 4,2 juta. Kita anggap aja flat ya. Kalau Bapak Ibu total-total kalau bayar kredit ini dengan leasing harus bayar 269 juta. Nah, kita ganti Bapak Ibu ya dengan mindsetnya yang harusnya bayar pakai leasing 4,2 jutanya nanti dulu. DP-nya disimpan dulu, DP-nya langsung belikan emas aja. Jadi dapat emas ya, senilai 17 gram. Nah, kemampuan Bapak Ibu untuk bayar angsurannya itu 4,2 juta itu dibelikan ke dalam untuk emas aja. Jadi nggak jadi beli mobil, Mas. Yo, nggak usah dulu. Kalau memang Bapak Ibu belum bisa beli mobil cash, saya sarankan santai aja dulu atau mobilnya second aja dulu ya karena tadi balik lagi rezeki dari Allah itu akan selalu cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup tapi nggak pernah cukup untuk mencukupi gaya hidup kalau memang itu butuh mobil itu pasti Allah kasih rezeki kita bener nggak Bapak Ibu kalau memang kita butuh mobil itu jadi kebutuhan, pasti Allah kasih jalannya. Kalau memang belum ada jalannya, belum dapat duit sebanyak itu, belum sampai 200 juta, ya udah, artinya itu belum jadi kebutuhan. Bisa jadi itu baru jadi gaya hidup kita aja, keinginan aja. Nah, kalau Bapak Ibu pindahkan ke dalam bentuk emas, minimal dapat 4 graman per bulan. Dan saya yakin belum sampai 5 tahun, di tahun ketiga Bapak Ibu udah bisa beli mobil secara cash dengan tabungan emas yang dibayarkan setiap bulannya tadi. Ya 4,2 juta dibelikan emas dengan harga naik turun bisa dapat 4,1, 4,2 gram. Ya, anggaplah 4 gram kali 12 aja udah 48 ya. Anggap 50 gram deh setahun. Kali 3 udah 150 gram. Dari kenaikan 15 sampai 40% per tahun, Bapak Ibu saya yakin di tahun ketiga, tahun keempat udah bisa beli mobil secara cash dengan tabungan emas. Nah, ini maksudnya ya. Mulai dari sekarang yuk kita jauh-jauhkan hidup kita dari riba, yang masih terjebak riba, ya udah mulai dari sekarang berjanji untuk tidak membuka akad riba baru lagi. Oke? Siap. Lanjut, apa impian-impian masa depan dan keluarga kita? Pengen haji, bisnis, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen kuliahin anak di kampus terbaik, ya. Nah, ini solusinya ya bagaimana untuk mewujudkan impian Bapak Ibu?
pinjam hutang bank atau nabung emas? Ya udahlah, kan tadi udah jelas Mas, nabung emas ya, insya Allah ya gitu ya. Nah, apalagi nanti akan ada bisnis emasnya juga, kita akan jelasin Bapak Ibu. So, kita masuk ke bagian kedua, mengapa harus EOA Gold? Dari sekian banyak emas, Bapak Ibu harus bingung nih, milih brand yang mana yang paling bagus gitu ya. Oke, saya pengen kasih beberapa alasan kenapa Bapak Ibu harus beli EOA Gold. Yang pertama ya, kita punya visi besar, mengembalikan kejayaan masyarakat Indonesia dengan wasilah emas. Jadi Iwa Gold itu bukan cuma sekedar jual beli emas Bapak Ibu. Kita punya visi pengen mengembalikan emas ke kantong-kantong masyarakat. Makanya kita punya ukuran yang paling kecil ya, mulai dari 0,025, mulai dari 0,1, 0,2 itu sangat mungkin untuk bisa dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Makanya kita bergerak dengan visi yang besar ini Bapak Ibu ya, yaitu pengen ngembaliin kejayaan masyarakat. Kalau masyarakat di Indonesia ini udah melek emas, punya tabungan emas, kira-kira hidupnya susah lagi nggak sih? Harusnya enggak ya. Kalau apalagi udah punya 1 kilo, satu family gitu ya. Udah, artinya udah aman. Mau berangkat haji nggak usah pusing-pusing. Udah haji plus aja, haji furoda gitu kan. Karena duitnya ada, emasnya ada. Orang yang punya duit belum tentu punya emas. Tapi orang yang punya emas sudah pasti punya duit, ya. Oke, lanjut. Setiap kepingan bernilai kebaikan. Ada nilai wakafnya, Bapak Ibu. Ya, kita udah bikin beberapa program wakaf produktif ya, di EOA ini luar biasa, guru-guru semua, sehingga Bapak Ibu juga berkontribusi untuk bisa berwakaf dengan EOA Gold tersebut. Yang ketiga, kita udah punya ISO dan SNI Bapak Ibu. Bisa dicek nanti sertifikasinya. Artinya menunjukkan apa? Setiap IOA Gold yang beredar di masyarakat itu udah ngelewatin proses apa namanya? Quality control yang luar biasa. Karena ISO ini udah lembaga internasional, sertifikasi internasional, nggak gampang untuk bisa dapetin. Banyak brand emas di luar sana juga belum dapat ISO loh. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Karena baru beberapa saya lihat juga ada yang baru Sukovindo. Nah, Sukovindo ini juga bukan tiap bulan mereka ngecekin. Saya tahu itu gitu kan. Paling sampel di awal-awal aja. Sekarang kita nggak bisa ngejamin, Bapak Ibu. Nah, carilah brand brand emas yang memang minimal sertifikasinya udah SNI, udah ISO. SNI ini untuk produk kita, ISO untuk manajemen sistemnya. Artinya manajemen sistem kita udah berjalan secara profesional, gitu ya. Yang keempat, harga buyback kita kompetitif. Nah, ini harga buyback ini jangan dilihat, oh kok besaran harga buyback sebelah nilainya. Tapi lihatlah perbandingan antara harga beli dengan harga buyback. Range-nya yang mana yang paling kecil. Itu yang dipilih Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian berbuyback. Alhamdulillah, Iwago sekarang udah punya banyak solusi untuk buyback. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya punya peluang berbisnis bisa ratusan juta dan bahkan miliaran dengan modal terjangkau. Nanti kita share. Dan yang keenam, kita memiliki puluhan cabang se-Indonesia ya dan puluhan ribu tim CR. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ngejual kemana. Cari aja agent-agent kita atau balik ke cabang store-store kita di Indonesia. Nah, ini legalitas IOA Gold ya, boleh dicek nanti apa SK Kemenhumkam untuk perusahaannya, ini sertifikat manajemen sistem, sertifikat produk SNI, boleh dicek nomornya Bapak Ibu. Silakan dicek ya. Ini dia sebaran kita ada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Jayapura juga ada agent-agent kita ya. Jawa tuh banyak banget gitu. Dan ini adalah produk kita. Ini yang produk kita yang paling laku, paling laris di lapangan. Black varian namanya. Mulai dari 0,025 sampai ke 25 gram ada nih yang besar-besar ya. Nah, ini 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram dan bahkan 25 gram. Dan ini yang paling terbaru, produk big size kita 50 gram dan 100 gram. Sudah kita sediakan ya. Kita juga punya series limited edition. Ini Isra Mi'raj ini nggak diproduksi lagi, nggak dijual lagi. Bapak Ibu kalau bisa dapat nih dengan harga spesial nih biasanya karena ini udah limited edition. Cantik banget nih desainnya dan karena ini ada apa backgroundnya Ka'bah itu emasnya itu kemasannya itu ada bau bau apa bau kiswah ya bau Ka'bah tuh. Waduh itu luar biasa tuh. Bisa jadi ini spirit kita untuk bisa berangkat haji dan umroh dengan tabungan emas ya. Nah, ini untuk limited edition juga untuk Al-Hajj ya, Indonesian Series, Kids Series gitu ya. Ini untuk anak-anak juga ada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Silakan anak-anak mulai diedukasi dari sekarang, tabung emas aja ya. Diedukasi dari sekarang, dari masa kecil ini ya.
Ini untuk Indonesia yang saat kemerdekaan, Idul Adha, musim haji, boleh dimiliki ya Bapak Ibu. Silakan temui para agent dan member kita dan mungkin dengan store kita masing-masing. Ya, ini Santri Gold juga ada. Nah, kita masuk ke bagian ketiga ya, bongkar rahasia hidup bebas hutang dengan berbisnis emas Iwa Gold. Gimana caranya Mas berbisnis emas? Solusi nggak sih? Kalau Bapak Ibu cuma nabung aja udah bisa jadi solusi, ya. Kalau nabung emas aja udah bisa jadi solusi untuk hidup bebas hutang, apalagi kalau gabung di bisnisnya. Bapak Ibu tentu bisa dapat beli emas dengan harga murah karena beli emas dengan harga agent atau harga member itu seumur hidup Bapak Ibu. Nggak ada tutup-tutup poinan, nggak ada hangus-hangusan. Ini seumur hidup. Yang penting kita syiar bareng-bareng nih, mengedukasi masyarakat pentingnya ilmu emas ini. Karena kita, terutama umat muslim, punya tanggung jawab besar untuk mensyiarkan, untuk menyampaikan kebaikan ini tentang ilmu emas. Bisa jadi ada saudara kita, tetangga kita di samping sana yang hidupnya kesulitan karena nggak punya tabungan emas. Ya, Bapak Ibu dampaknya besar banget Bapak Ibu. Di luar sana berapa banyak ada banyak anak-anak yang kehilangan waktu dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Karena orang tuanya harus banting tulang pagi, siang, sore, malam kerja terus untuk nutupin cicilan. Berapa banyak istri-istri di luar sana yang kehilangan waktu dengan suaminya karena suaminya harus banting tulang terus untuk nutupin cicilan per bulan. Solusinya besar banget Bapak Ibu. Dampaknya ya jangan dilihat cuma tabungan emas doang. No, ini beda Bapak Ibu. Ini bukan kita bukan pedagang emas. Kita ini pejuang Bapak Ibu. Pejuang memperjuangkan ya kemaslahatan banyak orang. Nah, kalau mau bergabung di situ, bergabung dengan kita, ayo dengerin materi hari ini ya. Oke, lanjut ya. Saya mau tanya deh, apa yang Bapak Ibu pahami tentang bisnis emas? Ada yang belum pernah dapetin materi ini atau di luar agent dan member? Boleh tunjuk tangan atau raise hand? Saya pengen ngajakin Bapak Ibu diskusi atau ditulis di kolom chat apa yang Bapak Ibu pahami tentang bisnis emas. Boleh ada yang mau kasih apa? Eh, pendapatnya? Halo, halo. Ini jangan-jangan saya ngomong sendiri nih. Ada yang dengerin nggak sih? 38. Ya, Tapi silakan rame Bapak nih Ibu. 39. Ya, silakan dibantu, Bu Ya, Anu. silakan Bapak Ibu mau raise hand atau di kolom chat silakan. Ya, boleh. Ya ditanyakan oleh Coach Saya Berry. ngelihat nih di handphone. Ya, saya buka device lagi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami tentang bisnis emas? Ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Siapa tuh? Waalaikumsalam Ya, Dengan Mbak warahmatuh. Yuli ya? iya, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Mbak Yuli dari mana? Dari Bengkulu. Oke, gimana Mbak Yuli? Apa yang Mbak Yuli Eh, pahami tentang bisnis ya, emas? sejauh ini yang saya pahami tentang bisnis emas hanya sebatas bagaimana mengajak orang-orang terdekat kita untuk peduli dengan Oke. menabung melalui emas. Sebatas itu aja. Oke, siap. Mbak Yuli udah member atau agent atau gimana? Sebenarnya saya udah beberapa kali di prospek ya, Coach. Udah berapa kali diajak sama teman, memang dari Bengkulu juga. Oke. Namanya mungkin ada juga di sini, namanya Yuli juga. Oh gitu, siap. Ya, saya sebenarnya tertarik, cuma masih belum terlalu kebuka pikiran untuk menjadi agent gitu. Jadi sudah sebenarnya sudah sangat memahami benar tentang manfaat dari menabung emas. Kemudian Siap. bagaimana bagaimana kita masyarakat Indonesia itu dimiskinkan oleh negara-negara asing. Seandainya kita memang punya kesadaran menabung emas, mungkin nggak akan seperti ini gitu. Itu sangat sadar sekali. Yes. Cuman kalau harus menjadi agent itu masih belum nyampe Nah, ininya ya, pas apa nih. visinya iya Boleh, siap. gitu. Pokoknya Mbak Yuli saran saya ikutin materi ini sampai habis ya. Nanti kita diskusi di akhir materi. Oke? Siap, siap. Siap. Makasih Mbak Yuli. Barakallah, Ya, barakallah. sama-sama. Ya. Baik, ini keren banget nih Mbak Yuli udah paham manfaat emas dan tahu bagaimana menyadarkan. Tapi itu baru basic banget ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Itu udah alhamdulillah banget sih sebenarnya udah punya kesadaran, bisa ngingetin keluarga, saudara, ayo punya kesadaran untuk nabung emas. Saya pengen buka rahasia bisnis emas ini begitu nikmatnya. Kalau saya bahagia banget berbisnis emas ini Bu Anung ya. Kita ketemu Betul. orang, orang akhirnya bisa terbantukan.
ketika orang bisa mewujudkan impian dengan wasilah kita bisa kita kasih tabungan emas itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nih, kita masuk ke bagian berikutnya ya tentang bisnis emas. Terima kasih Mbak Yuli tadi. Jadi di kolom chat bisnis anti rugi, disimpan untung, diperjualbelikan tambah untung, cocok buat emak-emak sebagai passive income. Masya Allah, mempercepat meraih impian. Benar ya? Oke. Oke, baik, siap. Belum klik, tapi secara materi udah semangat. Insya Allah ya, Mbak Yuli, nanti kita ngobrol lagi. Ilmunya menambah wawasan, terima kasih. Oke, siap. Baik ya. Hasil bisnis mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan berkah bermanfaat. Ini udah saya rasakan, Bapak Ibu. Jadi, kalau harta yang berkah itu jumlahnya akan bertambah atau manfaatnya akan bertambah. Alhamdulillah, emas yang saya tabung, orang tua saya juga dari dulu udah nabung emas juga. Alhamdulillah udah jadi rumah nih, Alhamdulillah ya. Kenapa saya harus bangun rumah waktu pada saat itu? Karena rumahnya banjir Bapak Ibu. Rumah saya itu di bawah, rumah orang tua saya itu di bawah, sehingga udah 11 tahun kami ngerasakan kalau hujan deras tuh banjir. Nah, kebetulan ada tabungan emas, ya udah emasnya kita buyback, akhirnya uangnya kita beli untuk bangun rumah ini. Alhamdulillah rumahnya jadi. Nah, artinya manfaatnya juga saya udah rasakan tadi saya sampaikan gitu ya. Insya Allah berkah dan bermanfaat. Oke? Nah, ingin punya bisnis tapi bingung tanpa mau meninggalkan pekerjaan. Ini bisa banget Bapak Ibu. Tabung emas itu nyantai aja, bisnisnya pakai modal jempol udah bisa tuh kita berbisnis emas. Yang penting step-stepnya benar. Bapak Ibu, Mbak Yuli misalnya nanti harus memperkenalkan diri dulu. Jangan ujuk-ujuk menawarin orang, mau beli emas nggak? Jangan. Karena orang akan ngelihat trust-nya dulu. Ini kok Mbak Yuli tiba-tiba selama ini mungkin apa profesinya PNS atau apa, kok tiba-tiba nawarin emas, pasti orang harus lihat dulu. Jadi jangan jualan dulu, tapi edukasi dulu. Ya, utamakan edukasi dulu. Baru nanti ketika udah nanya, "Ini apa nih?" "Ini nih kita bisa bikin program tabungan jangka panjang, Bapak Ibu." Nah, gitu ya. Oke, nanti lanjut lagi ya. Ini solusi untuk kita, Bapak Ibu, EOA Gold salah satu perusahaan logam mulia yang saya udah dari 2019 membersamain. Insya Allah ada banyak kebaikan di sini. Ini desain yang lama gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ini kata guru saya, cara terbaik mengembangkan tabungan emas itu adalah dengan memperdagangkannya. Jadi saya nggak nyarankan Bapak Ibu cuma beli, nyimpen. Jangan. Kalau mau dapat untungan lebih besar lagi, dapat manfaat lagi, harus memperdagangkannya, yaitu jadi agent atau member kita, ya. Nah, jadilah pebisnis emas nyaris tanpa resiko, berpotensi memiliki emas ratusan gram untuk ketahanan finansial di masa depan. Karena nggak ada namanya emas itu yang kadaluarsa, ya. Wah, Mas, saya harus jual nih emas saya. Kenapa, Bu? Iya, udah kadaluarsa. Kan nggak itu. Ya, beda dengan bisnis lain. Kalau kayak bisnis fashion, kalau kita udah ngeluarin modal 50 juta, ternyata bajunya nggak laku, itu bisa jadi overstock. Kita bisa jadi rugi karenanya gitu ya. Minimal kita jual nanti dengan harga modal paling biar nggak rugi gitu. Tapi kalau emas, nggak pun belum ada yang beli, bukan nggak laku ya, belum ada yang beli mungkin. Ya udah nyantai aja, harga emas naik Bapak Ibu, didiamin aja untung. Kalau ada yang beli untung lagi kita dapat selisih harga. Kalau ada yang jual, harga buyback itu lebih untung lagi, lebih gede lagi. Ditukar bisa nggak? Tukar bisa, untung juga Bapak Ibu. Nah makanya 4 keuntungan ini kalau bisnis emas, dibeli untung, dijual untung, ditukar untung, didiamkan untung. Makanya Bapak Ibu bisa lihat Mbak Yuli dan teman-teman mungkin di Bengkulu, lihat toko emas di Bengkulu, ada nggak yang bangkrut? Ada nggak toko emas di Jakarta yang bangkrut Mbak Anung? Kecuali dia dirampok ya, dan dia nggak punya asuransi misalnya gitu. Ya, tapi kebiasaan kalau toko emas itu juga dia punya, karena kalau udah puluhan tahun udah pasti punya banyak emas lah gitu. Dirampok sekali mungkin nggak apa-apa lah itu ya. Tapi yang jelas dengan cara bisnis yang nggak ada tabungan toko emas itu yang bangkrut Bapak Ibu. Karena memang benar-benar sangat menguntungkan. Ini yang kita banyak nggak tahu. Malah diketahui oleh saudara kita yang Tionghoa tuh pinter-pinter tuh kan mereka udah buka tabungan emas turun-temurun ke anak, istri, cucu, cicit gitu ya. Nah, kita baru mau mulai nih ya teman-teman. Pebisnis muslim kita harus punya ya, kita harus punya giroh untuk menjadi pengusaha, pengusaha emas, jangan pedagang. Nanti beda ya kalau pedagang sama pengusaha. Kalau pengusaha emas di Wagul ini punya mindset untuk mencerahkan, untuk memberikan manfaat. Baru jual belinya nomor 2, nomor sekian gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah,
kita ada 2 tipe kemitraan yang kita tawarkan, agent dan member. Nah, Mas kalau mau jadi store bisa nggak? Bisa. Nanti ngobrol sama tim mentor yang lain, ada Teh Haya, ada Kang Arif gitu ya. Nah, 2 tipe kemitraan ini yang kita tawarkan. Saya masuk ke sebagai agent dulu, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi profit jadi agent itu ada 2. Yang pertama profit membership. Kita mendidik Bapak Ibu di IO Agul ini bukan sebagai pedagang, tapi sebagai pengusaha. Pengennya Bapak Ibu dan teman-teman semua itu jadi pengusaha. Kalau pengusaha itu ada 2 syaratnya. Punya sistem, yang kedua punya tim. Mas, kalau saya mau daftar member dulu gimana? Nggak apa-apa, sekarang daftar member dulu kalau emang duitnya belum ada. Tapi nanti kalau udah cukup duitnya, upgrade jadi agent Bapak Ibu. Karena agent itu punya profit membership. Ini contohnya ya, kalau Bapak Ibu misalnya tadi Mbak Yuli jadi agent tuh ngajakin Bu Anung ya, Bu Anung mau nggak jadi agent EOA? Oke mau Bu Anung gitu kan, ternyata Bu Anung mau, akhirnya Mbak Yuli dapat profit membership ya 442.500 satu kali aja ketika Bu Anung daftar agent di bawahnya Mbak Yuli. Tapi ini kok kayak MLM? Oh enggak, kita bukan MLM ya. Kita punya sistem marketing plan-nya keagenan seperti biasa aja, cuma 1 layer aja ya. Kalau Bu Anung dapat lagi agent baru, Mbak Yuli nggak dapat lagi ya, cuma 1 kali aja. Jadi 1 orang 442.500 ya. Yang kedua, kalau dapetin member berapa si agent nih? Agent 1 orang dapat 1 member itu 174.500. Kalau ada membernya upgrade jadi agent, si agent referral dapat lagi 150.000. Nah, ini ya Bapak Ibu. Terus yang kedua baru dapat dari profit. Profitnya mungkin, oh kok nggak besar ya? Bapak Ibu kalau bisnis emas itu dimanapun, itu marginnya juga nggak terlalu besar Bapak Ibu. Ya memang. Tapi kita akan menang di volume nanti. Karena segmen market bisnis emas ini cukup luas. Semua orang tahu emas itu berharga. Semua orang suka kalau dikasih emas. Artinya kita bisa jual emas ini dari berbagai lapisan masyarakat. Makanya IOA Gold itu hadir di semua segmen. Segmen menengah ke atas ada 10 gram, 25 gram, bahkan 50 dan 100 gram. Bapak Ibu yang punya teman banyak orang menengah ke atas silakan tawarkan ya. Tapi yang menengah aja nih ya bisa 1 gram, 2 gram, 5 gram sampai 10 gram Bapak Ibu. Segmen yang bawahnya misalnya yang saudara kita yang mungkin ekonominya nggak berlebih gitu ya, tapi cukup gitu kan, itu kita bisa tawarkan dari 5 gram ke bawah. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Dan itu adalah apa profitnya langsung langsung gitu kita dapatkan dari tukar jual beli fisiknya. Nah, ini profit-profit teman-teman semua. Terus kalau ada sebagai agent of gold, kalau bisa jual yang besar gimana nih? Wah ini nih, ini lebih gede nih untungnya ya. 25 gram itu ada dapat 305.000 satu kepingnya. Kalau 50 gram 520.000. Kalau 100 gram udah dapat 1 juta per hari. Per kepingnya. Kalau kita bisa jual sebulan 5 keping aja, udah 5 juta nih Bapak Ibu dari profitnya aja. Ya. Nah ini kalau kita hitung-hitung sebagai agent punya 10 paket, kalau sebulan bisa ngasilin 10 agent baru atau 10 member baru, Bapak Ibu bisa dapetin profitnya sampai 4,4 juta. Kalau digabung bisa dapat 6 jutaan lah. Ini baru dari profit membership ya, dari cari agent, cari member baru. Nah ini dapat 6 jutaan nih kalau dapat 10 minimal gitu ya. Profit mendaftarkan 10 member, 10 agent. Oke, terus yang upgrade juga dapat nih. Nah, dapat lagi 1,5 juta. Nah, Bapak Ibu ketika jadi agent di bulan pertama aja nih, kalau bisa ngejual 5 keping 0,1 gram per hari. Makanya ini harus masif. Kita mainnya di volume, Bapak Ibu. Nanti saya ajarkan gimana caranya bisa akuisisi market, bisa sehingga Bapak Ibu bisa langsung jumlahnya closingnya banyak, ya. 0,5 gram 3 keping aja udah dapat 132.000. 2 keping 5 gram aja udah dapat 190.000. Jadi potensi keuntungan per hari itu bisa dapat 380-an ribu per hari nih kalau dapat dengan asumsi yang tadi gitu ya. Enggak, dan itu bukan hal yang susah kalau kita memang fokuskan day by day-nya gitu ya. Nah, secara ketentuan dan berlaku Bapak Ibu memang benar-benar harus fokus untuk bisa siar tiap hari. Walaupun kerja, kita siapin dari malam nih konten-kontennya ya. Sambil kerja bisa tetap transaksi kok. Nah, ini kalau Bapak Ibu jadi member kita kasih keuntungan juga membership.
Ya, kalau member bisa nyariin jadi AUG nyariin orang untuk jadi agent itu dapat 350.000 per orang. Kalau member get member 164.000. Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini profit untuk member berbeda ya dengan agent. Makanya kalau saya nggak apa-apa, Bapak Ibu masih bisa baru daftar member nggak apa-apa. Nanti upgrade jadi agent ya. Nah, member juga dapat 470 ribuan kalau jual 100 gram, 235 kalau 50 gram, dan 25 gram itu dapat 190.000. Oke? Ini asumsi juga kalau member dapetin agent 10 orang, member dapetin member 10 orang, bisa dapat 5 jutaan juga teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya mau sharing, ini adalah fakta kisah dari Mbak Leni nih. Ini saya dapat diskusi sama Bu Hikmah sama Mbak Leni nih yang langsung dapat beli mobil bisa secara cash dari 8 bulan berbisnis Yoagol. Simak sebentar aja ya, kita lihat nih. 8 bulan pertama saya bergabung, saya bisa beli mobil cash. Masya Allah. Walaupun second, tapi cash cash tanpa riba. Nah, itu dia, luar biasa. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan HP karena ikut 10 besar nasional. Assalamualaikum Dan ini warahmatullahi wabarakatuh. jual beli Dokter emasnya Review, secara jadi receh, Mas ngumpulin Abdul. receh nih. Masya Allah, Ya. ini lagi proses penghitungan barang emas Tukar Yoagol receh dengan Yoagol. dengan Ini siapa yang coba 0,025. teman-teman? Receh yang selama ini nggak penting gitu ya. Cukup Akhirnya bisa bayar nih 40 dijadikan ribuan emas. kita udah dapet loh emasnya. Oke. Bayangin kalau punya begitu segitu banyak tuh, Masya Allah ya. Nah, itu bisa banget kita beli dengan receh teman-teman nih. Tuh, recehnya banyak banget tuh. nih recehan yang terkumpul ya. Oh, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, silakan simak beberapa slide berikut ini. Saya pengen bongkar rahasia toko emas nih, yang katanya mana sih buktinya kalau emas itu untung terus. Nah, sebentar ya. Mas Emil mau nanya atau apa? Raise hand. Ya Mas, saya mau Dilanjutkan tanya. saja. Boleh nanti aja Mas Emil selesaiin materi dulu Boleh, ya. boleh. Nanti baru tanya ya. Lanjutkan Oke, dulu. siap Mas Emil. Thank you Mas Emil. Baik. Ketika kondisi harga naik, ini terutama untuk yang belum agent ya. Ketika anggaplah di bulan Juli 2020, harga agent nih ketika Bapak Ibu udah jadi agent, harga agentnya 912.000. Harga konsumennya 946.000 ya. Ternyata eh, di bulan September 2020 harganya naik jadi 1.006.000. Sementara harga konsumen 1.040.000. Kira-kira Bapak Ibu dapat untung berapa? Kalau waktu beli modalnya tuh Juli 2020 912, ya harga agent, dijual baru ketemu pembeli di September 2020, ternyata dijual 1.040.000. Untungnya berapa Bapak Ibu dan teman-teman semua? Yang agent jangan jawab ya. Kalau itu udah pasti tahu jawabannya. Berapa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin Mbak Yuli tadi bisa bisa hitung Mbak. Kira-kira dapat untung berapa nih? Ya, dapatnya selisihnya berarti ya 912 ke 1.040, benarkah kayak gitu? Boleh tulis di kolom chat teman-teman. Kira-kira modalnya 912.000. Terus di September 2020 baru ketemu nih Juli, Agustus, September baru ketemu pembelinya tuh di bulan September di harga jualnya 1.040. Apakah untungnya 128.000 atau 34.000? Ayo. Boleh tulis di kolom chat kawan-kawan. Masih ngikutin materinya? Oke. Ya, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya langsung buka aja nih rahasianya. Ya, karena makanya dibilang harga bisnis emas itu nggak ada ruginya gitu. Jadi untungnya tetap 34.000 karena Bapak Ibu, nah Mbak Rati aja salah ya. Bukan 128 Mbak Rati ya. Untungnya tetap 34.000 karena di hari yang sama Mbak Rati ya sebagai agent harus belanja lagi ke cabang, ke store kita. Ya, di saat harga 1.040.000, modalnya kan juga naik jadi 1.006.000. Akhirnya cuma tetap dapat untungnya 34.000. Nah, bagaimana kalau harga turun? Nih, harga turun. September 2020 belinya 1.006.000 nih modal nih. Ya. Ternyata baru ketemu pembeli di Oktober. Di saat harga Oktober tuh anjlok di harga
konsumennya cuma 900.000. Kira-kira jual atau enggak? Rugi nggak kalau kita jual? Modalnya aja 1.006.000 nih, gimana nih? Kalau kita mau jual di Oktober tuh 900.000. Kira-kira kita tetap jual atau kita simpan aja nanti aja Mas? Tetap Harganya jual, tetap jual, eh, tetap jual. tetap Rugi jual. dong. Ya Rugi nggak nggak Mbak? rugi. Enggak, kan Eh, emas ditukar emas. Gimana ceritanya? Oh, modalnya 1.006.000. Terus kita mau jual di harga 900.000, rugi nggak? Ya kan nanti kan akan ada kenaikan lagi kan ya. Kan nanti kan habis kita Eh, jual dengan konsumen, ntar kan kita beli lagi. Nah, itu maksudnya ya, Mbak. Bener itu. Kalau kayak gitu bener. Jadi inilah yang jadi rahasia toko emas, Mbak Yuli ya, yang jawab ya. Eh, karena di saat kita lepas di harga 900.000, walaupun kita jualnya beli modalnya 1.006.000, Mbak Yuli mungkin akan merasa, wah, yang nggak paham nih bilang rugi nih. Wah, modal saya 1.006.000, Mas, masa saya jual 900.000? Karena di hari yang sama harus belanja lagi ke store kita dengan harga hanya 866.000. Akhirnya tetap dapat untung teman-teman semua. Jadi bukan rugi 106.000. Jadi itulah rahasianya toko emas. Tapi tolong ini jangan bilang-bilang orang ya. Ini antara kita aja ya. Jangan. Ini rahasia toko emas Bapak Ibu. Makanya toko emas itu nggak ada buka sampai malam hari. Ya, dia di hari yang sama dia harus belanja lagi ke supplier mereka. Kalau dia nggak belanja, dia akan gambling. Kalau besok harga ternyata naik, dia nggak dapat untung hari ini. Tapi kalau di besok harga turun lagi, ya mungkin untungnya lebih gede. Tapi kan ini gambling, Bapak Ibu. Mendingan kita yang pasti-pasti aja harus belanja di hari yang sama ke store. Begitupun member. Member juga gitu, jualin ke konsumen gitu kan. Di hari yang sama langsung belanja ke agentnya lagi biar tetap dapat untung. Makanya mau harga naik, harga turun, harga emas pebisnis emas itu sebagai agent atau member tetap dapat keuntungan 34.000. Gitu ya teman-teman semua ya. Ini rahasia toko emas terbesar. Makanya toko emas itu nggak ada pernah buka hari Minggu, tidak pernah buka sampai malam karena hari Minggu harga harga emas tidak rilis, harga emas dunia ya. Kalau dia mau gambling, ya bisa aja. Tapi kalau besoknya hari Senin harga naik, nggak jadi untung dong. Bahkan bahkan bisa rugi. Kalau transaksinya sampai ratusan gram bisa rugi besar, Bapak Ibu. Ya, kalau cuma 1 gram, 2 gram, enggak lah gitu ya. Tapi kalau udah ratusan gram, itu bisa rugi besar. Bisa rugi sampai 40 juta, bisa rugi sampai 20 juta. Kalau kita nggak tahu ilmunya ini tadi. Maka saya bilang, ilmunya harus tahu kalau mau jadikan emas ini sebagai solusi untuk hidup bebas hutang gitu ya. Oke, saya masuk lagi ke bisnis emasnya. Bisnis emas Iyogol itu tidak perlu manajemen rumit, tidak perlu perhitungan rumit, transaksinya mudah, jual beli aja, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya mau buka mindset teman-teman semua. Mengapa bisnis emas itu tidak perlu manajemen rumit? Ya tinggal Bapak Ibu nyetok aja, ya punya stok berbagai ukuran, terus ada yang minta, udah transaksi. Habis itu apa? Udah mau jual, beli atau tukar. Habis itu apa? Restock, ya. Restock ke cabang, store, restock ke agent, gitu kan. Nah, ini itu aja cuma Bapak Ibu, ya. Terus bisnis Yogo ini bisa dijalankan oleh siapapun. Satu kartu keluarga itu bisa cuma satu lisensi bisa dipergunakan untuk berbagai anggota keluarga lain yang satu kakak. Misalnya orang tuanya daftar agent, anaknya bisa bisnis emas, pakai ID orang tuanya. Gitu teman-teman. Jadi ini sangat menguntungkan ya. Nah, bisa diuangkan tanpa harus di buyback. Itu kalau agent tuh. Jadi bisa jual langsung kepada konsumen. Tentu harganya lebih tinggi kan. Kita butuh dana nih. Saya misalnya punya dana, saya punya stok emas 1 gram nih. Aduh, saya butuh dana 1 juta. Kalau saya bukan agent, Bapak Ibu akan ketemu harga buyback. Tentu agak lebih rendah gitu kan dibandingkan harga beli. Kalau saya sebagai agent, tinggal jual aja. Ayo siapa yang mau nih? Ternyata dapat pembeli nih hari ini. Ya udah dibeli dengan harga konsumen. Lebih tinggi dapat duitnya Bapak Ibu. Atau minimal jual ke member. Jual kepada sama agent ini tidak disarankan ya. Karena eh, ini bisa disalahgunakan. Ini belum saya rubah nih. Atau digadai nanti, ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, bisnis itu ada 2 jenis. Yang pertama high risk dan high return, atau low risk dan low return, ya. So, bisnis emas itu katanya low risk dan low return. Tadi saya bilang tidak ada risiko. Resikonya bahkan nyaris nol, gitu ya. Asal Bapak Ibu nyimpennya bener aja gitu ya, nggak ada potensi ruginya nggak ada kalau kita tahu ilmunya. Bener nggak sih bisnis emas itu low risk dan low return? Katanya ya. Oke, kita cek satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan low risk itu?
Ya, tadi saya bilang tidak ada emas yang kadaluarsa. Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak laku kejual, udah nggak apa-apa, nyantai aja karena harganya akan naik. Ya, repeat ordernya tinggi kalau kita mengedukasi. Ya, yang ketiga segmen marketnya luas, semua orang tahu emas ini berharga. Jadi resikonya sangat kecil gitu ya. Dengan security system yang baik tentunya Iwa Gold ya, sulit untuk dipalsukan. Ya, Iwa Gold tuh udah punya security system yang luar biasa kalau menurut saya. Bisa di-scan ya pakai dengan aplikasi terbaru ya dengan apa yang black variant ini luar biasa ada kode seriesnya. Nah, low returnnya apa? Profit per kepingnya terbatas, bener nggak sih? 5 gram di harga per kepingnya misalnya 4,8 juta dulu ya di harga 4,8 juta sekarang udah 5 jutaan kayaknya. Profitnya cuma 95.000, bener nggak? Low return. Nanti dulu ya. Dengan strategi dan action yang tepat, insya Allah bukan low return Bapak Ibu, high return banget ya. Nah, ini saya mau kasih beberapa strategi dan action yang tepat. Skill dan knowledge-nya penuhin dulu ya. Bapak Ibu harus paham dulu produknya. Yang kedua, fokus ngebangun dan ngebina tim. Nah, ini yang benar-benar harus difokuskan. Dan yang ketiga, menjalankan faktor pengali yang besar. Ini yang namanya nanti akuisisi market. Nanti Bapak Ibu bisa punya dapat income yang lebih ya. Kemarin dulu pernah ada ya almarhum Mas Sugi ya. Ini agent kita di Jambi. Beliau memang fokuskan sambil kerja beliau memang fokus untuk ngebina timnya ya. Dia punya 700-an member di seluruh Indonesia yang rutin diedukasi terus gitu. Sebulan itu bisa dapat sampai 10 sampai 25 juta per bulan dari untungan jual beli emas ini aja. Nah, ini satu lagi bukti ya teman-teman semua. Ini grupnya masih aktif sampai sekarang gitu ya. Nah, ini akuisisi market. Saya mau lihat dulu. Jadi kalau dengan strategi yang tepat itu bukan low return, bahkan high return. Dapatnya ada gede banget. Ini dia 6 potensi eksponensial bisnis Iowa Gold. Gimana caranya? Oke. Bapak Ibu yang daftar agent, misalnya Mbak Yuli nanti ya, daftar agent, Mbak bisa buat tuh proposal kerjasama dengan kantor, instansi, atau perusahaan. Kerjasama nanti dengan store Bengkulu ya Mbak Yuli ya, misalnya gitu ya. Tawarkan program yang namanya program co-branding. Apa Mas co-branding? Jadi emasnya itu kita ganti kemasannya dengan brand masing-masing. Nah, ini contohnya. Oh, ini BSI. Kalau berarti artinya pengusaha-pengusaha bisa dong buat co-branding seperti ini. Fungsi co-branding ini apa, Mas? Fungsinya untuk menaikkan nilai brand pengusaha tersebut, ya. Jadi barang siapa yang punya bisnis, ya, punya usaha yang selalu didekatkan dengan emas, insya Allah nilainya, value-nya akan naik, Bapak Ibu. Contoh saya punya laundry sekarang, ya. Laundry saya itu saya buatin tuh misalnya, brandnya tetap Iowa Gold, tapi kemasannya foto laundry saya. Jadi saya buat siapa yang belanja di atas transaksi di atas 300.000 berhadiah logam mulia 24 karat. Itu jadi incaran tuh Bapak Ibu ya. Orang-orang jadi berbondong-bondong untuk datang ke laundry saya. Alhamdulillah itu sudah terbukti juga Bapak Ibu. Laundry saya sekarang udah nolak-nolak tuh. Ya karena di mana di Jambi ya, saya punya laundry di Jambi yang laundry yang hadiahnya emas tuh kayak cuma Madinah Laundry itu. Nyebut merek nih sekalian promosi gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Contoh misalnya ada yang nih jual rumah makan, kasih hadiah logam mulia misalnya. Yang belanja di atas 500 gram free logam mulia. Bikin tuh bannernya di situ. Sehingga apa? Value-nya brand itu juga akan naik Bapak Ibu. Ini ada juga Brisma Gold gitu kan, kebaikan serta keberkahan alam adalah modal utama membawa masyarakat menuju sejahtera. Ini juga bisa teman-teman semua ya. Kita tawarkan perusahaan itu bikin co-branding dengan kita. Ini kalau co-branding minimal 50 keping gitu ya. Nah, ini jualan hijab, hadiahnya logam mulia. Kita sebagai agent tinggal kali aja nih. Kalau kali 50 keping ya berapa nanti keuntungan. Ini gede banget nih untungnya insya Allah ya. Nih ada yang punya kursus bikinin EOA Gold ya secara co-brandingnya dia buat My English Class. Nah ini daftar hari ini langsung berhadiah emas logam mulia. Itu jadi daya tarik teman-teman semua. Nah itu yang pertama buat proposal kerjasama. Yang kedua tawarkan program co-branding, tabungan pensiun, atau program umroh. Dan saya mau kasih tahu lagi nih Bapak Ibu, karena Agent of Gold itu kekuatannya ada di edukasi, teman-teman harus bisa mengedukasi itu. Jadi jangan langsung tiba-tiba orang mau beli ke Mbak Yuli, Mbak beli emas dong 1 gram, langsung aja dilayanin. Nggak kayak gitu konsepnya.
kalau saya konsepnya nggak nyarankan kepada teman-teman semua, ajak dialog dulu tuh. Kita sebagai konsultan finansial. Contoh, misalnya Bu Anung nih mau beli emas ke saya, Bu Anung. Bu Anung boleh open mic dulu? Ya, sudah. Ya, kita simulasi dulu Bu Anung. Bu Anung, Baik. kira-kira mau beli emas dengan saya. Coba ngobrol dulu Bu, diskusi Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Berry. Iya Bu Aku Anung, udah gimana Bu? ya, aku udah ikutan GSN nih. Terus caranya Ah, dapetin emasnya itu gimana ya? Terus aku oke, mau Bu mulai Anung mau bisnis beli yang nih. berapa gram Bu Anung? Aku nyoba yang kecil-kecil dulu deh, soalnya aku apa ya pengen coba-coba aja miliki, terus sesuai dengan budget aku juga saat ini. Gimana, Bang? Oke, Bu Anung, saya mau tanya dulu nih boleh ya? Bu Ya. Anung kira-kira di masa 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, Bu Anung punya impian nggak? Pada punya keinginan atau punya hajat yang mau diwujudin nggak? Oh iya, aku itu ada anakku SMA mau kuliah nih, jadi kayaknya aku pengen beli motor cowok gitu yang cash deh, pokoknya bisa. Aku ingin membuktikan bahwa nabung emas itu bisa kok menghilangkan Berapa tahun tuh Bu utang. mau beli motor? Kalau ini anakku kelas 2, boleh deh 2 tahun. 2 tahun berarti 24 bulan ya Bu? Ya, Motor yang seperti apa ya Bu? Bu Anung mau beli? ya saya lupa. Budgetnya deh, Sudah budgetnya Bu, budgetnya. mungkin anak saya pernah menyampaikan sekitar 40 juta sampai Wah 100 Ninja ya gitu. Bu ya kayaknya ya. Iya ya Oke, itu yang anggap aja warnanya empat hijau puluh itu. juta ya, Bu. Oh ya, Boleh, Ninja, boleh. Ninja. 40 juta kalau dibagi 2 tahun berarti sebulannya dapat berapa tuh, Bu? 24 bulan ya. Berarti Bu Mm-mm. Anung harus sisihkan sebulannya 1.600.000 Bu Anung. 1.600.000 itu berarti dapat berapa gram ya, Bang ya? Nah, kalau 1.600.000-nya Bu Anung belikan Heeh. ke dalam bentuk emas, minimal dapat Mm-mm. sekitar 1,5 gram atau 1,7 gram bisa dapat deh, Bu. Oh, kalau gitu masih kelihatan besar, berarti aku breakdown ke harian dulu aja ya. Jadi saya bisa nyisihin harian gitu ya, Bang ya. Benar, kalau satu juta enam Jadi nggak ratus berat dibagi gitu ya. 30 hari, Heeh. cuma 50.000 Bu per hari. Wah, kayak makan bakso. Iya kayak makan bakso Iya. kan. Ya, Oh, berarti aku bikin atau itu. kalau nggak, Heeh. kalau masih kebesaran juga, Bu Anung bisa mundurkan mungkin bukan 2 tahun atau 3 tahun aja, atau harga motornya Oh, diturunin, gitu ya. oh, Gimana gitu Bu ya Anung? caranya, Bang ya. Tapi Setuju nggak kayaknya Bu? Kalau tiap setuju, bulan Bu setuju. Anung nabung Bisa sejuta lah lima kalau ratus, harian 50.000 dan diistiqomahkan kita paksakan karena kebutuhan anak ya. Jadi ya, kayaknya bisa 50.000 jajan kita kan mungkin sekarang di 50 sampai oke. 100 ya, Artinya minimalisir itulah. Bu Ha. Anung Oke, satu koma gimana lima Bang? Mm-mm. gram dikali 12 Mm-mm. kan dapat 18 gram per tahun. Kali Mm-mm. 2 berarti 36 gram, Bu. Nah, 36 Ya. gram itu dengan kenaikan 15-40% per tahun, Bu Anung Mm-mm. insya Allah beli motor secara cash, nggak usah pakai leasing, Bu. Amin, amin. Ya Oke, Allah, bisa ya, Bu ya? Bismillah. Semangat, Saya semangat, catat semangat nih, Bu. buat anak. Setiap Boleh, bulan boleh, nanti boleh Bu Bang. Anung setiap bulan saya akan reminder nih, biar impian beli motor untuk anaknya bisa terwujud. Setiap bulan saya Ya. ingetin Bu Anung untuk tetap nabung emas konsisten. Iya, Sepakat makasih Bu Anung ya? sekali Bang Berry. Ya, makasih. Oke, Mudahlah terjangkau lah untuk 50.000 per hari. Kalau saya ngitungnya per siap. hari aja biar memang mantep istiqomah untuk hariannya saya nabung. Makasih ya Bang Oke, Berry ya. Nanti saya WA sama-sama Bu kembali. Anung. Makasih. Nah, teman-teman, makasih Bu Anung ya. Ya, Itu sama-sama. contoh simulasi ketika ada terjadi transaksi kalau dengan saya nih ya. Dan agent-agent udah tahu nih. Kita ngajarkan mereka tuh bukan langsung transaksi one on one aja, sekali beli putus enggak, tapi berkelanjutan ya. Sehingga kalau Bu Anung tadi udah setuju dan punya impian yang mau dia wujudkan 2 sampai 3 tahun lagi untuk beli motor anaknya, akhirnya Bu Anung punya tujuan untuk nabung emas setiap bulannya. Nah, makanya Bu Anung menyisihkan tuh 10% dari keuntungan dari income dia 1.500.000 misalnya, akhirnya bisa disimpan dalam bentuk emas. Sampai 3 tahun ke depan, Bu Anung tetap beli ke saya atau enggak, teman-teman? Menurut teman-teman semua nih, gimana Bu Anung? Tetap beli ke saya atau belinya sekali-sekali aja? Tetap karena kita istiqomah untuk mencapai impian itu. Itu maksud saya. Saya dapat keuntungan, anggaplah 1,5 gram itu dapat untung mungkin sekitar 70.000 lah ya, anggap ya. Itu kan baru 1 orang. Kalau kita punya 100 orang kayak Bu Anung yang tiap bulan teredukasi nabung emas tiap bulan dengan kita, baru gede untungnya kawan-kawan. Gitu ya. Jadi itu makanya mainnya eksponensial, kita mainnya secara volume teman-teman semua.
Nah, yang kedua nih, saya kasih contoh strategi-strateginya yang bisa kita lakukan. Ini udah kita lakukan semua kawan-kawan semua. Datangi komunitas terbesar di kota kita, lakukan edukasi kayak gini nih, kayak hari ini, ya, goal sharing, lomba mewarnai, bikin lomba mewarnai, orang akan lebih banyak tuh closingannya gitu ya. Open booth street promotion di Car Free Day tiap minggu pagi, misalnya kan gitu. Kerjasama dengan beberapa agent untuk ikut serta dalam setiap event ini. Nah, cari wedding organizer di kota teman-teman semua. Ya, jadikan itu sebagai co-branding atau paket bundling untuk souvenir pernikahan. Kebayang nggak dulu ada salah satu YouTuber, Ria Ricis, ngordernya 1000 keping, teman-teman. Itu kalau kita dapat orderan gitu, gede banget untungnya gitu ya. Nah, ini berapa banyak wedding organizer yang ada di kota teman-teman? Adakan kerjasama. Yuk, kita bikin yuk, sharing profit aja nanti dengan mereka. Ya, tawarkan Iwago sebagai pilihan untuk souvenir pernikahan ataupun untuk mahar. Nah, bisa juga ya. Program tabungan pesantren dan sekolah Islam terpadu. Kita udah praktekkan di Jambi ya, salah satu sekolah An-Nahal namanya. Itu udah jadi uang pensiun guru-guru dalam bentuk emas, teman-teman semua. Jadi sekali belanja itu sekolah An-Nahal itu gede banget ya, hampir sampai 25 juta gitu kan. Dia mengkonversi uang pensiunnya jadi emas. Ini mainannya udah bukan 1 2 keping lagi. Nah, yang terakhir, membuat event 2 sampai 3 orang. Yuk bikin seminar bisnis emas. Ya, silakan nanti koordinasi dengan store-nya, akan support teman-teman yang mau bikin seminar bisnis emas sendiri. Kalau hadir 30 orang, 10 orang jadi daftar agent, lumayan teman-teman ya. Udah dapat 4 jutaan tuh. Nah, ini sangat bisa dipraktekkan kawan-kawan semua. So, teman-teman semua, boleh saya bilang berbisnis emas Iowa Gold itu low risk dan high return dengan strategi dan action yang tepat. Oke, ini testimoni para member. Ini salah satu agent terbaik kita, Mami Vivit, kami manggilnya di Bandung gitu ya. Nih, malam-malam udah transfer, tetap juga ada yang transfer gitu kan. Syukuran Mi udah semoga berkah. Terima kasih free dan gratis ongkirnya. Kalau belanja sekian keping, beliau kasih free ongkir misalnya. Boleh aja nih ya. Bersyukur Iwa Goldnya di tangan, semoga bisa rajin nabung emasnya. Nah, ini semua dari handphone kawan-kawan semua. Ikat pesan promo ya. Nah, ini yang 10 gram 2 keping. Keren banget nih ya. Ini lagi, Bu, aku ambil uang depositoku. Aku simpan emas aja lah ya. Alhamdulillah hidayah telah menghampirimu kawan. Hmm. Hmm. Dari dulu aku ngikutin statusmu tapi belum pernah ngeh. Ini aku rasakan bener apa katamu, lebih enak nyimpan emas. Ya ini daripada deposito ya. Ini kita bisa bandingkan head to head angkanya. Saving 1000 keping EWA Gold 0,025 gram. Ini luar biasa, teman-teman semua. So, pertanyaan terakhir, bagaimana cara jadi tim CR, jadi agent ataupun member? Langsung aja kita buka teman-teman semua ya, untuk harga hari ini dengan harga emas saat ini, total paketnya nanti teman-teman dapat tool marketing, dapat buku panduan, MSDP, dapat starter kit agen, dapat e-course Iwa Gold Academy. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman semua harus lulus nih di Iwa Gold Academy. Biar apa? Biar ilmunya terinstil di pikiran kita, bisa lebih siar, lebih enak. Kita ajarin tuh, kita kasih linknya, bisa 27 modul bisa diakses ya. Ada landing page-nya juga ya, total Bapak Ibu harus bayar 7,2 juta untuk hari ini ya. Ini sangat murah ya, 7.200.000 ini untuk bisa dapetin bisnis yang benefitnya sampai akhir zaman sampai seumur hidup gitu ya. Kalau member berapa hari ini? Member dengan paket yang lebih sedikit ya, 0,25, 0,05 sama 0,1 satu PC saja. Total dengan tool marketingnya 3,7 juta. Ya, ini lumayan harga yang terjangkau kalau menurut saya untuk bisnis emas loh. Kita nih berbisnis emas gitu ya. So, hanya untuk hari ini dan besok saya kasih special price nih Bu Anung. Karena kita lagi baik gitu ya. Special Wah, menarik price dan sekali insya nih. Allah ini hot deal. Tolong jangan ditawar-tawar lagi karena kita memang nggak bisa tawar-menawar gitu ya. Harganya udah fix dan kita kasih promo untuk hari ini dari harga 7,2 juta. Teman-teman kalau daftar agent silakan hubungi kawan-kawan yang ngajakin Bapak Ibu ke sini ya. Ini di harganya hanya di 3,9 juta ya. Bapak Ibu udah bisa dapat harga agent, daftar agent hari ini. Untuk dapatin semua paket-paket semua tadi ya, dari 7,2 juta kita turunin jadi 3,9 juta. Nah, ini hampir separuhnya ya gitu kan, luar biasa nih ya, Wagol ngasih kemudahan untuk teman-teman bisa daftar agent. Member gimana Mas? Ya, member dari 3,7 juta kita kurangin hanya di harga
920.000 aja udah bisa daftar member. Silakan hubungi teman-teman yang ngajak Bapak Ibu hadir di sini tadi. Oke? So, terakhir dari saya, mulailah menabung emas dan memperdagangkannya. Maka impian Bapak Ibu akan terwujud lebih mudah, lebih mudah terwujud ya. Insya Allah lebih berkah, hidup bebas hutang tanpa riba, lebih berkah, lebih bermanfaat dan berlimpah. Itu aja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada IG saya teman-teman dan IG Iwa Gold Official, boleh di follow. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan saya kembalikan kepada Bu Anu. Baik. Tepuk tangan buat Bang Berry, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih Coach Berry. Tentu saja materi yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi kami. Semoga menjadi wadah cahayanya untuk kita semua. Amin. Saya Alhamdulillah. mewakili peserta mengucapkan terima kasih Coach Berry. Sama-sama. Masya Allah. Gimana teman-teman? Menarik nggak? Menarik sekali ya. Tadi ada mulai dari efek hidup boros dan konsumtif. Ujung-ujungnya kita utang. Kemudian mengingatkan kembali Coach Berry bahwa riba itu mencabut keberkahan rezeki. Masya Allah. Tadi ada kasih solusi emas, cek kesehatan keuangan. Yuk 10% sisihkan. Bukan menyisakan ya Bapak Ibu. Sisihkan 10% buat nabung emasnya. Wah apalagi main di Yes, benar. bisnisnya nih. Wah Masya Allah. Bisnis emasnya low risk, high return, dan sudah diberi kisi-kisi 6 potensi eksponensial bisnis Good. Masya Allah. Dan menarik lagi nih, tadi ditawarkan nih yang bagi agen yang berminat dari 7,2 hanya hari ini menjadi 3,9 jutaan. Dan untuk member 3,7 menjadi 920 jutaan. Masya Allah. Baik, kayaknya pada penasaran, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin butuh informasi tambahan. Kami buka untuk 2 penanya. Silakan raise hand dan tiap penanya saya beri waktu 5 menit. Silakan, dan yang mau di kolom chat boleh, nanti kami perhatikan. Utamanya kami coba raise hand. Silakan yang akan bertanya, terutama untuk dari peserta umum terlebih dahulu. Mbak Anung, sebelum nunggu yang nanya, ini Baik, ada Mbak Diah ya kayaknya. Kalau daftarkan suami jadi agent bisa banget ya, Mbak Anung ya. ya betul. Jadi nanti kalau sudah jadi agent, artinya Mbak Diah bisa pakai apa eh, lisensi suami aja, dapat harga agent gitu, nggak perlu pakai eh, lisensi member gitu kan. Eh, karena kan tadi saya bilang untuk satu kartu keluarga, suami, istri, dan anak-anak itu bisa pakai satu ID aja, bisa menggunakan satu ID untuk daftar agent. Ya, jadi artinya Mbak Dia silakan upgrade mendaftarkan atas nama suami bisa, gitu ya. Betul. Silakan, Bu Anung. Terima Mbak, kasih mungkin Bu Coach Yuli dan tadi, Bu Dia. Iya Bu Mbak Yuli Yuli tadi ada silakan. yang mau disampaikan, gimana tanggapannya Mbak Yuli? Atau testimoni nih Bu Yuli, semakin mantap. Wah, mengikuti GSN ini yang tertunda kemarin. Silakan Bu Yuli. Tadi Mas Emil tuh mau nanya juga tuh. Ya, Mas Gimana Emil, Mas Emil? silakan. Ya, Assalamualaikum Nah, warahmatullahi nih. wabarakatuh. Mas. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Mas, saya mau nanya terkait member yang lama, Mas. Ya, Member-member itu kan pada nanya tuh terkait untuk menggunakan landing page, post itu kan harus ada ID. Sementara ya. mereka yang daftarnya yang dulu-dulu itu kan nggak ada ID-nya. Itu gimana gimana Mas solusinya? Ya, solusinya ya harus daftar member yang resmi, Mas Emil. Kalau memang itu kan kita harus create ID kan. Jadi saran saya upgrade aja, Mas Emil. Upgrade yang dulu awal-awal buka Ewagol, ingat banget ya. Daftar Ya. member cuma beli sekian-sekian langsung jadi member gitu kan. Nah, itu karena kita udah perapian database, saran saya daftar aja. Member kan cuma 900.000 tuh biar dapat ID, bisa pakai landing page-nya. Gitu Mas Emil. Oh, berarti intinya harus upgrade ke agen atau enggak Ya, jadi member gitu ya. upgrade jadi agent atau upgrade jadi member. Saran saya kalau udah jadi member lama, udah deh langsung jadi agent aja cuma 3,9 juta kan. Kalau dulu kita daftar sampai 7 jutaan nih. Ini harga Betul, udah betul. harga promo banget nih gitu ya. Gitu Mas Emil. Oke oke Mas, oke Mas. Terima Ya, kasih. Siap, sukses Mas Emil di Batam. Tadi Mbak Yuli udah open mic tadi tuh kayaknya. ya silakan Mbak Gimana? Yuli.
Bu Yuli. Ya, ini di chat, kolom chat Bu Dia, berarti itu beda dengan harga upgrade ya. Kalau Bu Diahnya upgrade-nya atas nama sendiri, berarti pakai harga upgrade member ke agent. Tapi kalau daftarkan nama baru, nama suami, berarti harga daftarnya daftar harga agent yang 3,9 juta itu. Ya, baik. Terima kasih Coach. Bu Yuli berkenan untuk raise hand? Cek sound Mbak Yuli. Ya, sebentar nih coach, lagi ngecek dulu nih antara member sama agent ini gimana sih maksudnya ya? Nah, ya, jadi saya jelasin dikit ya Mbak Yuli ya. Kalau member dia nggak bisa punya tim, dia cuma bisa ngerekrut tapi nggak bisa punya tim. Misalnya Mbak Yuli bisa ngerekrut agent, bisa ngerekrut member sekarang kan. Tapi begitu transaksi ya mereka transaksinya ke agent preferalnya Mbak Yuli. Karena member nggak bisa punya tim di bawahnya, dia direct direct selling. Nah, tapi kalau agent, Mbak Yuli bisa punya ribuan member di bawahnya, bisa punya ratusan agent di bawahnya. Tapi kalau untuk agent tadi kan cuma dapat ujur satu kali. Seperti itu Mbak Yuli. Satu lagi, yang kedua, harga member, harga agent kan beda ya, lumayan beda. Dan itu bisa bisa banget untuk bisa memudahkan kita ya biar biar dapat beli emas dengan harga agent seumur hidup tuh. Gitu, Mbak Yuli. Ya, jadi kan kalau selama ini kan saya belum member, belum agent. Tapi kalau misalnya memang sudah sharing-sharing dengan orang-orang terdekat. Jadi ketika ada yang memang berminat, langsung saya hubungin teman yang memang udah agent gitu. Ya, harusnya kan itu bisa dapat keuntungan tuh ya kan. Misalnya ada yang beli itu 10 gram ya, 10 gram udah dapat untung hampir 150 atau 170 ya, Bu Anung ya. Nah, itu Ya, harusnya kan bisa dapat kita tuh, tapi karena Mbak Yuli belum jadi agent, belum jadi member, akhirnya kan harus ngubungin temannya itu gitu loh. Jadi saran saya kalau Mbak Yuli daripada ngeluarin 900.000 ataupun ada dana 3,9 juta, saran saya langsung daftar agent aja. Manfaatnya pertama bisa dapat membership ya kan. Kalau daftarin agent baru udah dapat 400.000 satu orangnya gitu kan. Saya rasa untuk di harga 3,9 juta itu bisa dibandingin nih sih dengan brand lain tuh nggak ada yang seharga segitu sih kalau menurut saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua ilmunya. Ya, Mbak Yuli akan dapat ilmu yang lebih banyak daripada sekadar member. Member itu cuma dibuka akses kayak 9 modul ya, Mbak Bu Anung ya. 9 betul. modul dari 27 modul. Nah, Ya. kalau sebagai agent itu bisa akses seluruhnya. 27 modul di Iwagol Academy bisa diakses. Ilmunya lebih lengkap, lebih bisa dipraktekkan lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak, insya Allah. Semangat Bu Yuli, gimana Bu Yuli? Sekalian Ya, testimoni barakallah, barangkali barakallah. berkenan apa hasil dari GSN Bu Yuli mengikuti ini berkenan untuk testimoni nih Bu Yuli, silahkan. Ya, hari ini kan sudah ikut Zoom meeting seperti ini, yang tadinya hanya sekedar-sekedar saja, jadi ada beberapa tambahan-tambahan ilmu dan informasi. Mungkin sejujurnya ini Bu Yulienti juga ada di sini. Ini beliau yang Masya Allah. emang apa semangat itu untuk ngajak bergabung, kemudian sharing apa segala macam. Mungkin sekedar informasi juga nih, Coach Bu Ya, Hanung. Ya, Kebetulan saya adalah pendamping sosial. Jadi Masya Allah. oke. ya pendamping sosial. Jadi tadinya kita punya inovasi bagaimana setiap keluarga yang kita dampingi itu punya tabungan dalam bentuk emas. Awalnya di tahun Masya Allah. 2003 kita tawarin dalam bentuk arisan, ya. Cuman Oke, keren, keren. karena ini yang saya dampingi ini kan masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat masyarakat yang tidak mampu, mungkin kalau sistem arisan seperti itu misalnya 100.000 sebulan itu bagi mereka sangat keberatan. Hmm. Nah, kemudian akhirnya di tahun 2024 ini kita punya ide karena kan menabung itu kan bisa juga dengan dari receh gitu. Jadi Ya, kolaborasi dengan mana nih suaranya Ibu Yulienti mungkin ada di sini. Jadi oke. kolaborasi dengan beliau, kolaborasi dengan beliau itu kita udah jalan nih Coach. Di Masya Allah. bulan Masya ini sudah Allah. Siap, jalan. siap, siap. Jadi memang kita
ngumpulin receh dari ibu-ibu. Awalnya kita nggak kita buka, kita cuma bilang ibu-ibu silakan mulai bulan kemarin itu menabung. Jadi kalau ketemu receh itu dikumpulin masukin dalam toples. Nanti minggu depan kita hitung bareng-bareng gitu kan. Nah, ketika Wah, cakep kan. bulan ini mereka bongkar, itu mayoritas mereka sangat excited gitu ya, karena kita ajak langsung Ibu Yulienti bawa emasnya, jadi mereka mereka bongkar receh dan langsung ditukarkan dengan emas ketika mereka memang sudah cukup untuk beli, walaupun mungkin dalam gramasi yang paling minimalis gitu. Dan kayaknya Masya Allah. mereka mulai semangat sih, ada beberapa yang sudah mulai, mudah-mudahan bulan-bulan selanjutnya bisa lebih disiplin lagi seperti itu. Amin, 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 amin. Makasih Mbak Yuli, itu keren banget sih Mbak Yuli. Saya sharing dikit nih, ada juga agent kita di Muara Bungo ya, Bu Anung ya. Ya, Itu Kang Iman, beliau juga kerja untuk pendampingan desa-desa tuh, ya kan? Itu yang dia lakukan. Sebenarnya itu tepat banget mengedukasi banyak masyarakat gitu kan. Jadi eh, dan satu lagi agent kita juga ada yang bikin Kampung Gold, Bu Anung dan teman-teman Masya semua. Allah, Jadi satu menarik. RT itu ibu-ibunya diedukasi kayak tadi Mbak Yuli tadi. Jadi kalau bisa jangan cuma diedukasi untuk nabung receh aja, tapi diedukasi ilmunya lengkap, Mbak Yuli, ya kan? Ya, Jadi biar nanti mereka paham, pelan-pelan coach kita mereka biar ya nggak kaget kan ya, kita pelan-pelan nanti pertama kita suruh mereka menabung dulu, kemudian dari gramasi benar. yang kecil jadi yang besar, kemudian baru pelan-pelan nanti diedukasi ke yang lebih ini lagi. Mungkin ya ke depannya juga kita punya rencana mohon doanya juga mau buat bank sampah, tapi nanti tabungannya itu dalam bentuk emas gitu, bukan dalam Ya, bentuk ya. uang gitu. Cakep tuh idenya. Beberapa kemarin di Lampung kita juga pernah kerjasama dengan bank sampah ya. Mereka bisa ngasih bukan uang tapi ngasih emas gitu. Itu tepat sekali sih kalau menurut saya Mbak Yuli. Kalau misalnya Mbak Yuli bisa punya kesempatan seperti itu, bisa berhubungan dengan banyak orang juga, edukasinya masuk. Ketika mereka paham, maka mereka akan dengan kesadarannya akan mulai nabung emas gitu. Uang recehnya udah jadi bukan dibuang-buang lagi tapi dikumpulin jadi satu botol. Nah, mudah-mudahan dengan kayak gitu Mbak Yuli, ketika mereka butuh duit, mereka nggak pusing lagi tuh harus minjam sana sini. Tapi dengan tabungan emas itu bisa jadi solusi untuk ngebantuin kebutuhan-kebutuhan mereka. Barakallah, barakallah Mbak Yuli, mudah-mudahan bisa segera memutuskan ya, nggak usah ragu-ragu dengan harga segitu. Insya Allah dulu harga kita tuh masih harga normalnya 7 juta. Ini sekarang lagi ada masa promo. Nah, itu bisa banget untuk dengan harga 3,9 juta udah bisa daftar agent. Nah, ini ada program juga ya dari kita Go Green Go Gold. Jadi tukar minyak jelantah jadi emas bisa. Tinggal cari pengepul minyak jelantahnya, konversi minyak jelantahnya, jadikan emas. Ya, jadikan uangnya langsung dibelikan emas. Gitu Mbak Yuli, barakallah ya. Salam sama Mbak Yuli satu lagi gitu ya. Yes, ya. Masya Ya, Allah. jadi kita panggilnya Bu Yuli, Bu Yuli. Terima Mbak kasih, Yuli kuadrat. ya, terima kasih Bu Yuli atas testimoninya, Masya Allah. Ya, baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dapat share juga nih apa yang didapat Gold Sharing Nasional hari ini materinya. Silahkan disimpulkan, bisa dikirim ke di medsos, ya. GSN pada hari ini dengan hashtag boleh dituliskan gitu. You are gold first atau hashtag kemudian IOA lifestyle, hashtag nabung emas IOA, hashtag GSN. Jadi ada 4 hashtag ya. Bapak Ibu silahkan simpulkan. Itu juga bagian dari Bapak Ibu mengajak teman-teman mengedukasi masyarakat. Ayo ikut gold sharing. Aku udah ikut gold sharing nasional. Ini manfaatnya. Bapak Ibu juga sudah merasakan. Silakan. Ilmu tidak hanya di tempat sampai di Anda, tapi siarkan ke masyarakat lebih luas lagi. Masya Allah. Baik. Bagaimana Bang Beri? Kita cukupkan GSN pada hari ini. Kita tutup. Berkenan. Masih ada yang mau tanya? Baik. Oh ya, tadi yang Bu Rati tadi dari Palembang menanyakan apakah ada kewajiban sebagai agen nih Bang? Barusan di chat, kolom Ya, chat. oh Ya. ya, benar. Ada ya, Bu Anung, kewajibannya satu aja, kewajibannya syiar. Wah, Nggak ada kewajiban harus target harus harus closing sekian, nggak, Mbak Rati. Jadi kita nggak ada kewajiban seperti itu, tapi kewajiban kita apa? Syiar. Karena saya menganggap Bu Anung dan teman-teman semua, bisnis emas Iwa Gold ini bukan sekedar jual beli emas.
tapi ia lebih dari itu. Kalau saya menganggap ini adalah dakwah dari sisi finansial. Kebayang nggak Bapak Ibu, tetangga kita yang akhirnya tahu ilmu tentang emas, dia mulai nabung emas, akhirnya ninggalin riba. Dapat nggak kita pahala jariahnya? Insya Allah dapat Bapak Ibu. Dapat. Karena Amin, amin. ini bagian dari dakwah, dakwah dari sisi penguatan finansial. Jadi saya selalu bilang, para pejuang-pejuang, para agent of gold dimanapun teman-teman berada, insya Allah selalu dekatkan diri sama Allah, selalu libatkan Allah dalam setiap proses bisnis kita. Insya Allah Allah jagai niat-niat kita. Dan ini akan jadi suatu kemudahan, keberkahan, dan insya Allah jadi pahala jariah kita untuk di akhirat nanti. Amin, amin. Masya Allah. Semakin mantap ya bergabung di IOA Gold. Ya, ya sama-sama Bu Rati. Baik. Terima Sama-sama, kasih. barakallah Mbak Rati. Ya. Bagaimana Coach Berry? Kita tutup gold sharing pada pagi hari ini. Udah waktu menunjukkan pukul 11. Baik, Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup dengan doa hamdalah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Istighfar 3 kali, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jazakumullah khairan kasiron. Berkenan untuk foto bersama. Yuk open cam semuanya. Kita foto bersama. Ya, operator mohon disiapkan untuk kita melakukan foto bersama. Silahkan open cam Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Wah, ini simbolnya tauhid ya, Bu Lina ya. Salam tauhid ini. Satu loh kan. Salam dahsyat, Bang Berry. Salam dahsyat Bu Lina. Sehat-sehat Bu Lina. Ya. Long time no see. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Coach Berry dan Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Mohon Bapak maaf Ibu, atas teman-teman kurangnya semua. kami. Oke. Wabillahi taufiq wal Terima kasih, hidayah. Bang Ber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Sama-sama Bapak Ibu dan wabarakatuh. teman-teman semua.